Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pada Bapak Dr. Muhammad Asmil Firman MMAK CA PKP selaku founder Kantor Konsultan Pajak KKP Asmil Firman, dan yang terhormat pada Bapak Ibu peserta webinar keuangan Yayasan Jais Allah hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara webinar keuangan Yayasan Aspek Pajak di Yayasan. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Erna selaku pembawa acara malam hari ini. Izin membacakan runutan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara malam hari ini dibuka, marilah kita buka bersama-sama dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, yakni pemaparan materi webinar keuangan Yayasan Islam aspek perpajakan pada yayasan oleh Bapak Dr. Muhammad Asmil Firman MMAK CA PKP, founder kantor konsultan pajak KKP Asmil Firman. Beliau merupakan founder dari konsultan pajak KKP. Beliau lahir tanggal Magelang 24 Mei, beralamatkan Villa Mutiara Cikarang, Blok F1 nomor 43 Jatra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Adapun pendidikan beliau D4 Akuntansi, S2 Magister Manajemen Keuangan Universitas Trisakti, S3 Akuntansi Universitas Indonesia, Diploma Islamic Commercial Law Cina. Kontak beliau 081199767687 dengan email kkp.mnf@gmail.com. Adapun pekerjaan beliau yang pertama, pimpinan kantor konsultan pajak KKP Asmil Firman, pimpinan kantor jasa akuntan KCA Muhammad Asmil Firman. Yang ketiga, staf pengajar STI SEPI. Yang terakhir, pimpinan Sekolah Islam Terpadu SIT Al-Fikri. Dengan sertifikat profesi konsultan pajak terdaftar PKP level C. Yang kedua, karakter akuntan CAI dan akuntan berregister negara. Dan terakhir, sertifikat Dewan Pengawas Syariah JSN. Pada Bapak Dr. Muhammad Asmil Firman MMAK CA PKP, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah kepada tauladan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, juga dari Mbak Erna dari Wakaf Mulia, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta diskusi perpajakan ya, keuangan yayasan, khususnya kita akan membahas topik tentang perpajakan di yayasan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai ya pengantar ya, barangkali selama ini kita tentang yayasan gitu ya. Nah, yayasan atau pajak ya. Nah, biasanya kalau yayasan atau pajak dikaitkan dengan yayasan ya, banyak kita uh, sering berpersepsi gitu ya bahwa yayasan ini kan nirlaba, nggak nyari untung, berarti nggak kena pajak, karena pajak itu dikenakan terhadap keuntungan atau dikenakan terhadap penghasilan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu selalu sehingga banyak dari kita ya berpersepsi bahwa ya udah kalau yayasan sih udah nggak usah diperhatikan tuh masalah perpajakannya gitu ya. Kan nggak bayar pajak, kan nggak mencari keuntungan, kan sosial dan sebagainya ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ya ketika kita mendaftarkan atau mendirikan ya yayasan ya,
Nah, mendirikan yayasan di notaris, akte pendirian ya atau akte notaris ya. Kemudian dia harus yayasan ini kan harus mendapatkan pengesahan dari negara atau dari pemerintah, yaitu melalui Menkum ya, Kementerian Hukum. Nah, salah satu syaratnya itu adalah yayasan ini ya atau lembaga sejenis ya, ini nanti bisa diterapkan juga di yayasan atau nanti istilahnya ada perkumpulan atau ada lembaga gitu ya. Nah, itu ada kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk memiliki NPWP ya atau nomor pokok wajib pajak ya. Nah, itu adalah kewajiban untuk memiliki NPWP. Jadi, yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga sosial lainnya gitu ya yang resmi terdaftar di negara ya hampir bisa atau bisa dipastikan dia juga mempunyai NPWP ya nomor pokok wajib pajak. Dan kalau sudah ada NPWP maka dia akan melekat kewajiban perpajakan. Ya, tapi kita biasanya nanyanya ya nggak apa-apa dia ada NPWP, tapi kan kita nggak bayar pajak. Nah, jadi seolah-olah kita tidak memiliki atau yayasan ini seolah-olah tidak memiliki kewajiban-kewajiban yang terkait dengan perpajakan, gitu ya. Nah, itu mungkin sebagian besar. Nah, sehingga ketika ternyata gitu ya, yayasan atau eh, wajib pajak gitu ya, disebutnya sebagai wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, ya, paling tidak dia setahun sekali itu pasti akan mendapatkan himbauan dari kantor pajak, ya, pasti dapat surat biasanya lewat email, ya, email yang terdaftar ketika mendaftarkan NPWP, ya, daftar NPWP itu biasanya ada email dan nomor handphone. Nah, paling tidak itu himbauan untuk melakukan pelaporan pajak tahunan, gitu ya. Nah, jadi terlepas nanti bayar pajak atau tidak bayar pajak, ya, kantor pajak sudah menghimbau untuk melakukan pelaporan, gitu ya. Jadi artinya kita atau yayasan ini mempunyai kewajiban-kewajiban, gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan kita yang singkat ini kita coba lihat atau kita coba bedah, ya, apa saja sih yang menjadi kalau memang yayasan ini kewajiban memiliki kewajiban perpajakan gitu ya, ya nanti kita lihat juga kewajiban perpajakan ya beda dengan bayar pajak gitu ya, karena bisa jadi kita punya kewajiban perpajakan tetapi tidak ada pajak yang dibayar gitu ya. Nah, eh, karena itu kita lihat gitu ya, kita bedah kira-kira apa saja. Nah, izin ini setelah apa bahan presentasi saya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kita coba samakan dulu persepsi kita atau pemahaman kita ya, bukan persepsi ya, pemahaman kita tentang yayasan ya. Nah, yayasan ini adalah badan hukum resmi ya, badan hukum resmi di Indonesia. Nah, ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan ya. Nah, nanti selain yayasan ya Bapak Ibu, nanti juga ada lembaga-lembaga non-profit sejenis ya. Ada yang namanya lembaga nanti ya di pendirian notaris itu ada yang namanya lembaga, ada yang namanya perkumpulan gitu ya. Nah, ini juga bisa diterapkan ya nanti kewajiban-kewajiban perpajakannya nanti juga bisa diterapkan di bahan-bahan ini ya. Nah, jadi yayasan ini berdasarkan undang-undang ini ya definisinya adalah badan hukum. Ya, jelas ya. Nah, badan hukum ya artinya dia resmi sebagai badan hukum yang didirikan di Indonesia, kemudian diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Maaf, ini ada yang kelewat. Ya, badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Ya. Nah, kekayaan yang dipisahkan. Jadi artinya yayasan ini mempunyai kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh yayasan. Ya, terpisah dari kekayaan yang dimiliki oleh pendiri atau pengurus. Ya, nah, pendiri atau pengurus, tidak ada pemilik ya kalau di yayasan ya. Kalau di PT ya perseroan terbatas, ya itu juga didirikan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, itu ada kepemilikan ya, kepemilikannya dalam bentuk saham gitu ya. Jadi ketika mendirikan PT maka harus ada setoran sahamnya dan disebutkan siapa penyetornya dan dia mempunyai ikatan kepemilikan ya meskipun tetap kekayaannya terpisah gitu. Jadi tidak digabung antara kekayaan si pemegang saham dengan kekayaan si PT-nya. Nah, demikian juga dengan yayasan,
yayasan ini mempunyai kekayaan. Mungkin dia punya tanah, mungkin dia punya mobil, mungkin dia punya komputer, ya. Nah, itu kekayaan yang dipisahkan, artinya terpisah dari kekayaannya si pendiri. Nah, cuman tidak ada pemilik ya kalau di yayasan. Karena kalaupun ketika pendirian yayasan ini ada setoran dana, dana pendirian ya biasanya minimal 10 juta ya. 10 juta, kadang-kadang kalau di kota itu diminta 50 juta gitu ya. Nah, nah ini eh, itu tidak ada hubungan lagi dengan siapa yang menyetorkan. Misalnya pendiri menyetorkan dana 10 juta itu bukan berbentuk saham gitu ya. Itu sudah terlepas kepemilikannya antara si pendiri atau si penyetor itu dengan dana yang sudah menjadi kekayaannya yayasan. Gitu ya. Jadi itu sudah terpisah. Jadi tidak ada kepemilikan. Nah, itu hibah lah gitu ya kalau bahasanya kita itu adalah hibah untuk mendirikan yayasan dan kita sebagai pendiri yang menyetorkan itu sudah tidak ada hubungan kepemilikan lagi. Tapi mungkin hubungan penguasaan ada karena bisa jadi si pendiri ini juga menjadi pengurus. Ya, jadi hubungannya menjadi hubungan penguasaan. Ya, oke. Jadi itu eh, kekayaan yang dipisahkan. Ya, kemudian diperuntukkan mencapai tujuan sosial, keagamaan, kemanusiaan, ya termasuk pendidikan di dalamnya, gitu ya. Jadi ketika kita mendirikan yayasan, kita sudah tahu bahwa mendirikan yayasan ini tujuannya non profit, gitu ya, tidak untuk mencari keuntungan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan tidak mencari keuntungan atau apa apa sih yang dimaksud dengan mencari keuntungan? Ya, nah mencari keuntungan itu biasanya definisi apa pengertiannya ya secara ekonomi yaitu adalah eh, kegiatan si badan ini ya, apakah dia yayasan, apakah PT gitu ya, kegiatan yayasan ini ada pendapatan, ada pengeluaran ya, karena aktivitasnya maka dia punya pendapatan. Kemudian juga karena aktivitasnya dia harus mengeluarkan biaya-biaya ya. Nah, kemudian pendapatan dikurangi biaya-biaya ini, nah kalau di PT itu disebut dengan laporan laba rugi, ada labanya ya. Nah, kalau untuk tujuan profit, maka si pemilik ya dia mengambil labanya gitu ya, laba itu. Nah, biasanya kalau PT dalam bentuk dividen, kalau koperasi dalam bentuk apa, SHU gitu ya. Nah, kalau yayasan karena dia non profit, tidak ada yang mengambil kelebihan itu ya, tapi kelebihan itu dikembalikan lagi kepada yayasan ya, jadi miliknya yayasan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan non profit gitu ya. Jadi tidak ada si pihak entah hubungan kepemilikan tadi kan, kalau PT ada hubungan kepemilikan, koperasi ada hubungan kepemilikan. Nah, disitulah dia mengambil keuntungan tadi, ya, sebagai profitnya. Kan saya investasi, tujuannya apa investasi? Untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau yayasan tidak demikian. Kita menyetorkan dananya, tujuannya untuk sosial. Kita tidak mengharapkan mengambil bagian dari kalau ada keuntungan atau surplus ya. Kalau pedoman di standar akuntansinya di PSAK 35 di ISAK 35 ya maaf. Nah, itu disebutnya apa? Surplus ya, surplus atau defisit ya. Nah, nah jadi Bapak Ibu sekalian ketika kita mendirikan yayasan sudah paham bahwa tujuannya adalah sosial non profit dan kita tidak mengambil bagian dari kelebihan atau surplus dari kegiatannya yayasan. Itu ya. Jadi tujuan itu sudah kita pahami sejak awal gitu ya. Kemudian dia tidak mempunyai anggota ya. Nah, jadi tidak seperti misalnya ormas, tidak seperti eh, apa partai politik gitu ya. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang memiliki keanggotaan ya. Biasanya kalau keanggotaan itu kan nanti ada iurannya, ada terdata, oh ini jumlah anggotanya ada berapa gitu ya. Nah, itu yayasan tidak gitu ya. Dia hanya ada nanti ini ya. Jadi yayasan itu nanti hanya ada pembina, pengurus dan pengawas. Ya, ini organnya ya, organ yang ada di sana di yayasan itu adalah pembina, pengurus dan pengawas. Pembina itu eh, seperti ini ya, pendiri lah gitu ya. Nah, dia yang ya punya wewenang mengangkat pengurus dan pengawas. Kemudian pengurus yang menjalankan organisasi yayasan, pengawas yang mengawasi apa yang dilakukan oleh pengurus, gitu ya. Nah, itu organ-organnya itu. Kemudian eh, yayasan itu boleh. Nah, kalau yayasan yayasan boleh memiliki badan usaha. Nah, gitu ya. Jadi misalnya yayasan menjadi pemegang saham sebuah PT, nah itu diperbolehkan.
Ya, jadi yayasan punya kekayaan, kemudian oh ya kita jadi salah satu pemegang sahamnya PT ya. Nah, tetapi aturan di Undang-Undang Yayasan itu hanya paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Jadi misalnya, oh yayasan punya kekayaan 1 miliar, ya udah ya kita diriin PT aja dengan modal 1 miliar, nggak boleh gitu ya. Nah, bolehnya oleh dirikan PT itu 250 juta gitu ya. Kenapa ya? Karena memang tujuannya bukan untuk mendirikan PT. PT itu nanti kaitannya untuk mendukung kegiatan sosial dari yayasan, misalnya dapat dividen gitu ya. Nah, itu untuk mendukung kegiatan sosial yayasan ya. Kemudian pembina, pengurus dan pengawas tidak boleh merangkap sebagai direksi dari PT yang didirikan ya. Jadi kalau pengen jadi direktur di sana atau pengen jadi komisaris di situ ya harus melepaskan kepengurusan di akte yayasan ya gitu. Oke, kemudian kekayaan yayasan itu bisa berupa uang dan barang ya atau kekayaan lain yang diperoleh oleh undang-undang ya dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung ya kepada gini ya. Jadi eh, atau tidak boleh dialihkan ya maksudnya kepada pembina, pengurus atau pengawas gitu ya maksudnya. Kemudian pengurus yayasan menerima ya dapat menerima gaji, upah, honor yang ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan yayasan. Nah, namun di sini ada batasan yang disebutkan dalam undang-undang yang boleh mendapatkan ini ya gaji, upah dan honor yaitu pengurus yang bukan pendiri gitu ya, bukan pendiri yayasan atau tidak terafiliasi dengan yayasan. Ya, mungkin semangat dari pembuatan undang-undang ini jangan itu ya, jangan seperti mungkin mendapatkan pendapatan tanpa bekerja gitu ya gitu misalnya. Kemudian melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Nah, jadi syaratnya dia ya seperti di situ adalah pekerjaannya dia, bukan passive income gitu ya. Jadi memang dia punya pekerjaan eh, sehari-harinya memang di situ pekerjaannya gitu ya. Nah, itu beberapa batasan-batasan yang terkait dengan pemberian-pemberian gaji upah ya. Nah, ini sekilas ya Bapak Ibu tentang yayasan. Nah, kemudian kita masuk kepada kewajiban pajak ya. Nah, kewajiban perpajakannya ya, jadi meskipun yayasan ini non-profit ya, tujuan kegiatan sosial, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya ya. Nah, tapi yayasan ini tetap merupakan subjek pajak ya, begitu ya istilahnya undang-undang dia merupakan subjek pajak, jadi pelaku yang memiliki kewajiban perpajakan ya, pelaku ekonomi yang memiliki kewajiban perpajakan. Ya, ini nanti baik subjek pajak penghasilan ya. Jadi nanti jenis pajak yang kita bahas di sini ya ini adalah pajak pemerintah pusat ya. Nah, itu adalah jenis pajak penghasilan atau nanti jenis pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Ya, ini dia merupakan subjek pajak itu. Gitu ya. Nah, pembahasan kita malam ini saya bagi ke dalam 4 bagian ya nanti berkaitan dengan PPh Badan, pemotongan dan pemungutan, kemudian PPN dan secara khusus nanti ada PPN kegiatan membangun sendiri ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu tentang PPh Badan ya. Jadi PPh ini pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan badan yang dimaksud badan di sini adalah badan hukum ya karena di perpajakan itu kita mengenal dua jenis wajib pajak ya, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan ya. Nah, wajib pajak orang pribadi ini ya kita orang gitu ya, orang pribadi, orang perorangan, kita punya NPWP ya. Nah, itu kita wajib pajak orang pribadi. Nah, badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang di Indonesia ada koperasi, ada yayasan, ada perkumpulan, ada PT, ada CV nanti. Nah, itu dikelompokkan ke dalam undang-undang perpajakan itu sebagai wajib pajak badan ya. Nah, ini jadi kewajibannya apa nih sebagai wajib pajak badan ya. Nah, jadi ada beberapa kewajiban gitu ya di dalam undang-undang perpajakan itu, kewajiban yang terkait ya nanti ini juga kaitannya dengan ini ya pengkategorian ini ya. Nah, jadi terkait dengan perpajakan dirinya sendiri, maksudnya dirinya badan gitu ya. Nah, dirinya badan itu artinya aktivitasnya. Ya, kalau kita wajib pajak orang pribadi itu kira-kira itu oh kita punya penghasilan gitu ya. Nah, itu adalah punya pendapatan gitu ya, pendapatan atau penghasilan. Nah, itulah yang dimaksud dengan
PPh badan, atau kalau orang pribadi berarti PPh orang pribadi. Nah, itu berkaitan dengan kewajiban pajaknya kita sendiri, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan perpajakan yang sifatnya bukan perpajakannya kita, tapi perpajakannya pihak lain, ya, pihak lain yang bertransaksi dengan kita, ya, dengan badan ini atau dengan orang pribadi, ya, dengan badan lah gitu yang kita bahas di sini. Nah, jadi itu yang disebut dengan PPh pemotongan pemungutan. Gitu. Jadi bukan pajaknya yayasan, gitu, tapi pajaknya pihak yang bertransaksi dengan yayasan, cuman oleh undang-undang diminta oleh undang-undang untuk yayasan membantu memungut pajaknya atau memotong pajaknya. Makanya disebut PPh pemotongan atau pemungutan, ya. Oke. Nah, jadi yang terkait dengan kewajiban pajaknya sendiri, ya, badan, ya, ini yang pertama, ya Bapak Ibu, yang pertama ini berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, ya, ini tentang administrasi perpajakan. Nah, maka wajib pajak badan, ya, tidak terkecuali yayasan, wajib menyelenggarakan pembukuan, ya, wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan itu sebagaimana pemahaman kita tentang akuntansi, ya, yaitu minimal produknya adalah ada neraca dan laporan laba rugi. Neraca menggambarkan kekayaan dan kewajiban, ya, aset, liabilitas dan ekuitas pada akhir periode. Laporan laba rugi menggambarkan operasionalnya, pendapatannya, biaya-biaya atau beban-bebannya itu selama periode. Kalau periode berarti misalnya tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, ya, periode tahun pajak, ya, misalnya 2024 gitu. Nah, itu dua ini minimal yang diminta oleh perpajakan, ya. Jadi harus ada dua ini, dan ini adalah sebagaimana yang merujuk kepada kebijakan perpajakan yang dipergunakan oleh yayasan tersebut, oleh wajib pajak tersebut, ya. Nah, kalau di laporan laba rugi, kalau di standar akuntansi istilahnya pendapatan, gitu ya. Nah, kalau di perpajakan istilahnya penghasilan bruto, ya. Kemudian beban-beban atau biaya-biaya di akuntansi itu adalah beban-beban atau biaya, di perpajakan istilahnya adalah pengurang penghasilan bruto. Ya, nah ini adalah istilah yang ada di Undang-Undang Perpajakan, ya. Nah, tapi intinya sama, laporan laba rugi. Baik, setelah kita membuat pembukuan ini, neraca laporan laba rugi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, kemudian kewajiban selanjutnya adalah menyampaikan SPT tahunan. Nah, jadi namanya SPT tahunan, ya, berarti 1 tahun sekali. Ya, kalau badan itu berarti nanti maksimal tanggal 30 April pada tahun berikutnya. Ya, jadi tahun 2024 nanti kita membuat laporan SPT pada maksimal kita laporkan ke kantor pajak, ya, supaya nggak terlambat gitu, ya. Mau lewat juga nggak apa-apa sih, cuma kan jadinya terlambat gitu, ya, terlambat. Nah, itu maksimal di tanggal 30 April tahun 2025 berarti, ya. Nah, apa yang ada lampirannya, yaitu neraca yang sudah dibuat berdasarkan akuntansi dan laporan laba rugi, ya. Nah, tapi pengertian penghasilan bruto dan pendapatan, ya, penghasilan bruto menurut pajak dan pendapatan menurut akuntansi itu bisa jadi berbeda. Ya, jadi maksudnya menurut akuntansi ini pendapatan, tapi menurut pajak itu bukan pendapatan, gitu ya. Atau menurut akuntansi itu bukan pendapatan, tetapi menurut pajak itu pendapatan. Ya, nah, kita harus melihat kepada undang-undang perpajakannya, ya, pajak penghasilan, ya, undang-undang pajak penghasilan, gitu ya. Nah, jadi itu ada perbedaan, termasuk beban-beban, biaya-biaya, ada yang menurut akuntansi menjadi biaya, tapi menurut pajak nggak boleh, gitu. Atau menurut akuntansi bukan biaya, biaya, tapi menurut pajak bukan, atau menurut akuntansi bukan biaya, menurut pajak biaya, ya, pengurang penghasilan bruto, gitu ya. Nah, karena itulah ketika kita membuat laporan SPT tahunan, ya, maka kita harus terlebih dahulu melakukan koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal itu dari laporan menurut akuntansi, ada koreksi fiskal, maka ini adalah laporan menurut perpajakan, ya, atau laporan laba menurut pajak, ya. Intinya yang dicari labanya, gitu ya. Dan di perpajakan ini tidak merubah laporannya akuntansi, ya, tidak. Itu hanya
seperti kertas kerja untuk laporan perpajakan. Kita tidak perlu ya, kalau di akuntansi nggak perlu, oh ini di jurnal tadinya pendapatan bukan pendapatan menurut pajak, enggak gitu ya. Tapi eh, hanya untuk pelaporan SPT saja. Ya, nanti yang di jurnal itu hanya kalau ada pajak terutangnya. Nah, itu baru oh bayar pajak, namanya harus bayar pajak ya. Nah, itu baru di jurnal kita ada pajak yang harus dibayar ya. Nah, jadi kalau memang ada pajaknya nanti koreksi fiskal ini adalah untuk menentukan besarnya pajak terutang ada atau tidak. Ya, contoh misalnya ya Bapak Ibu, em, misalnya Bapak Ibu adalah yayasan lembaga amil zakat. Nah, gitu ya, lembaga amil zakat. Nah, lembaga amil zakat ini pendapatannya apa? Ya, penghasilan brutonya ya menurut pajak pendapatannya adalah zakat dari para muzaki, gitu ya. Nah, pendapatan kan menurut menurut ISAK 35 ya, menurut PSAK apa standar akuntansi keuangan, dia pendapatan ada laporan laba ruginya atau di laporan penghasilan komprehensif ya kalau sekarang ya istilahnya ya. Itu ada pendapatannya ya. Nah, tapi nanti menurut Undang-Undang Perpajakan ya, zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat itu bukan pendapatan. Nah, gitu. Bukan pendapatan sehingga kita lakukan koreksi fiskal ya. Nggak ada pendapatannya. Berarti kalau nggak ada pendapatannya, otomatis biaya-biayanya juga terkoreksi. Ya, sehingga nanti pendapatan nol, beban-beban nol, laba rugi nol. Gitu ya, laba rugi nol. Ya. Tapi itu menurut laporan laba rugi fiskal. Gitu ya. Menurut akuntansinya ya tetap itu tidak berubah gitu ya. Dan kita tidak perlu melakukan penjurnalan koreksi penyesuaian itu nggak perlu di akuntansi nggak ya. Nah jadi sehingga nanti eh, setelah oh ini pendapatannya nihil ya berarti labanya apa? Labanya nggak ada nol nihil. Nah berarti dia tidak membayar pajak. Nah gitu ya. Tapi itu tetap harus dilaporkan ya di dalam SPT tahunan ini dan dilampirkan neraca laba rugi yang menurut akuntansi tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga yang terkait dengan kewajiban pajak ya, kalau misalnya nanti ada kewajiban perpajakannya ya, ya maka dia nanti akan dikenakan tarif 22%. Gitu ya. Jadi misalnya oh ada laba. Nah, misalnya apa? Misalnya lembaga amil zakat, undang-undang hanya menyebutkan penerimaan zakat yang diterima oleh amil zakat, lembaga amil zakat itu bukan merupakan objek pajak, bukan pendapatan. Ya, tapi lembaga amil zakat ini misalnya punya warung warung makan yang dikelola juga oleh yayasan, gitu. Dikelola oleh yayasan atau dia mempunyai misalnya toko ATK gitu ya. Nah, yang dikelola oleh yayasan dan menjadi pendapatannya yayasan. Nah, maka itu adalah objek pajak. Nah, berarti di situ nanti ada untungnya tuh, rumah makannya, eh, toko bukunya atau toko ATK-nya. Nah, itulah yang dikenakan pajak hanya itunya saja. Untungnya berapa itu ya, toko ATK itu? Untungnya berapa rumah makan itu? Nah, itu yang dikenakan pajak. Untuk zakat penerimaan zakatnya itu tidak dikenakan, tidak menjadi artinya laporan laba ruginya yang ada di laporan amil zakatnya itu menjadi lembaga amil zakatnya nol. Tapi dari warung makan dan toko ATK-nya dia punya penghasilan yang dikenakan pajak. Ya, nah ini dikenakan 22% atau kalau omsetnya tidak sampai 50 miliar, nanti ada pengurangan tarif 50%. Ya, oke, ya, pengurangan tarif 50% dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto 4,8. Ini proporsional ya, nanti antara 4,8 dengan berapa omsetnya. Ya, baik itu kalau misalnya ada pajaknya. Ya, kemudian apabila yang keempat, apabila nanti ada pajaknya, maka Undang-Undang Perpajakan akan mengasumsikan tahun berikutnya ya dia juga akan membayar atau wajib pajak ini juga akan membayar jumlah pajak yang sama ya. Nah, ini disebut dengan PPh pasal 25. Jadi oh sekarang misalnya bayar pajak 1 juta ya. Berarti nanti tahun depan juga asumsinya Undang-Undang Perpajakan dia akan bayar pajak 1 juta. Nah, supaya tidak memberatkan ya, maksudnya tidak memberatkan itu nggak tiba-tiba bayar 1 juta gitu, maka ada kewajiban angsuran PPh 25 yaitu
dicicil setiap bulan. Ya, jadi setelah lapor pajak, lapor SPT misalnya bulan April, oh harus bayar, bayar pajak 1 juta, gitu ya. Nah, maka setelah itu setiap bulan dia harus membayar pajak berapa? Membayar pajak PPh 25 itu 1 juta dibagi 12, ya, dicicil gitu. Gitu ya. Oke, nah jadi ini eh, kewajibannya ya. Nah, itu yang berkaitan dengan PPh badan. Nah, kemudian eh, masih berkaitan dengan PPh badan, ya itu kita lihat mana yang objek pajak dan bukan. Ya tadi yang saya contohkan lembaga amil zakat. Nah, di sini disebutkan yang bukan objek pajak ya karena kita yayasan yayasan ya. Nah, saya dahulukan dulu kita bahas yang bukan objek pajak ya. Nanti kita bahas yang objek pajak dan bukan objek pajak. Nah, ini yang bukan ya, yang bukan objek pajak itu artinya nanti koreksi fiskal menurut akuntansi ada pendapatan, menurut pajak tidak ada pendapatan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah bantuan atau sumbangan. Ya, nah, jadi kalau ada namanya bantuan, ada namanya sumbangan, itu berarti bukan objek pajak. Ya, artinya apa sih kalau bantuan atau sumbangan itu kan antara pemberi dan penerima tidak ada kepentingan, ya tidak ada hubungan. Ya, nah, beda kalau misalnya kan kalau kita jualan itu kan kita menjual barang X, kemudian kita dapat harga, dapat pembayaran. Nah, kalau ini kan enggak, hanya satu arah. Ya, ini saya nyumbang dan saya tidak mengharapkan mendapatkan imbalan apa-apa. Nah, itu namanya bantuan atau sumbangan, ya. Nah, termasuk ya ini bahasanya di undang-undang ya, termasuk zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah atau lembaga keagamaan selain Islam ya. Nah, jadi di sini lebih spesifik ya disebutkan zakat infak sedekah yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat. Ya, jadi itu udah bukan objek pajak tuh, berarti ya. Jadi dalam contoh saya tadi, kalau memang pendapatan yayasan LAS ini hanya dari eh, JIS apa JISWAF gitu ya. Nah, itu berarti bukan berarti koreksi fiskal semuanya. Ya, tidak ada pendapatan, tidak ada biaya, ya. Ya, kemudian harta hibahan. Nah, menerima harta, harta itu berarti fisik ya, hibah. Diterima oleh badan keagamaan, oleh badan pendidikan. Nah, ini juga termasuk pendidikan ya. Badan sosial, termasuk yayasan. Ya, sepanjang tidak ada hubungan pekerjaan, usaha, kepemilikan, penguasaan antara pihak yang bersangkutan. Jadi antara pihak pemberi dan penerima, ya, itu tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan usaha. Ya, maksudnya bukan vendor, bukan pemasok, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi tidak ada hubungan itu. Ya, karena kalau ada hubungan mungkin dikhawatirkan ada kepentingan. Ya, nah, jadi menghibahkan hartanya ini syaratnya ini dan kemudian juga tidak ada hubungan kepemilikan atau penguasaan. Ya, kepemilikan atau penguasaan tuh misalnya kalau kepemilikan yayasan mungkin enggak ya tadi di awal sudah saya jelaskan, tapi penguasaan mungkin misalnya pengurus gitu ya. Nah, pengurus menghibahkan gitu ya. Nah, menghibahkan hartanya apa gitu. Nah, ini bisa jadi pendapatan ini nanti gitu ya. Nah, gitu karena dia ada hubungan penguasaan. Ya, ya. Eh, saya lewat dulu ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tambahan penjelasan ya, tidak termasuk hubungan istimewa, hubungan kepemilikan atau pengurus gitu ya. Nah, jadi maaf ya. Nah, kan di sini eh, harta hibahnya itu bukan objek pajak ya, sepanjang tidak ada hubungan pekerjaan, usaha, kepemilikan, penguasaan ya. Nah, tapi ini dikecualikan ya kepemilikan dan penguasaannya ini ya dikecualikan. Nah, di sini tidak termasuk hubungan istimewa tadi itu ya, hubungan istimewa yang dimaksud ya tadi apabila hubungan kepemilikan dan artinya ada hubungan kepemilikan dan kepengurusan apabila pemberi dan penerima bantuan sumbangan atau harta hibahan tersebut adalah sama-sama badan atau lembaga sosial atau keagamaan ya atau lembaga pendidikan gitu ya itu nah sama-sama non profit. Jadi kalau tadi kan saya contohnya yang memberikan misalnya pengurus yayasan, nah itu berarti kan dia tidak memenuhi persyaratan ini ya, nah, penguasaan ini ya.
Nah, tapi kalau misalnya pemberi dan penerimanya sama-sama yayasan sosial, sama-sama yayasan keagamaan, sama-sama yayasan pendidikan yang bersifat non-profit, ya, maka hubungan meskipun ada hubungan kepengurusan ini, dia tetap merupakan bukan objek pajak, ya, tetap bukan objek pajak, gitu ya. Nah, itu berbedanya itu ya. Jadi kalau perorangan yang atau biasanya kan ada apa ya, misalnya PT yang mendirikan yayasan misalnya gitu ya. Nah, itu berarti nanti ada hubungan kepemilikan atau penguasaan yang apa? Yang satu PT eh, profit oriented, yang satu lagi bukan profit oriented, itu juga nggak bisa. Nah, jadi dua-duanya harus lembaga sosial, gitu ya. Dua-duanya harus lembaga sosial. Ya, nah jadi ini harta hibah bukan objek pajak, ya. Kemudian yang ketiga, dividen atau bagian laba. Nah, ini tadi ya yang di awal saya sebutkan, itu ada dividen atau bagian laba. Nah, yang diterima oleh yayasan atau organisasi sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Jadi misalnya yayasan punya saham di sebuah PT, ya, kemudian PT itu membagikan dividen. Nah, maka dividen yang diterima oleh yayasan itu bukan objek pajak, ya, bukan objek pajak. Jadi jangan jangan tidak dihitung pajaknya atau tidak dipotong pajaknya, ya. Kemudian bantuan dan sumbangan dari pemerintah, yaitu jadi penerimaan bantuannya itu juga bukan objek pajak. Nah, ini ya, ini yang eh, dari dari level pendapatan, ya. Nah, ada juga yang bukan objek pajak tapi dari level surplus atau defisit. Ya, kalau di pajak menyebutnya, kalau di akuntansi kan surplus defisit yang menurut ISAK 35. Tapi kalau di perpajakan itu kita sebutnya dengan sisa lebih, gitu ya. Nah, sisa lebih itu berarti pendapatan dikurangi beban-beban, ya. Nah, sisa lebih yang diterima oleh lembaga badan lembaga nirlaba, bidang pendidikan dan penelitian, kemudian bidang sosial dan keagamaan, gitu ya. Jadi itu ada sisa lebihnya. Kenapa? Karena berarti pendapatannya objek pajak karena kan dia bukan ini ya, bukan sumbangan, bukan seperti misalnya kita lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan kan pendapatannya kan itu kan bukan sumbangan ya, mungkin namanya sumbangan, tapi kan sebenarnya karena ada timbal balik ya, menyekolahkan anak bayar SPP, gitu ya. Nah, dapat dapat manfaat membayar SPP, dapat manfaat anaknya dididik oleh yayasan, gitu. Nah, itu objek pajak, gitu ya. Nah, tetapi nanti labanya si yayasan ini ya, ya atau disebut dengan sisa lebih. Nah, itu bisa bisa dikecualikan dari objek pajak gitu ya. Bahasanya bisa dikecualikan dari objek pajak apabila ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana ini ya, entah dia lembaga pendidikan, entah lembaga penelitian, lembaga sosial atau keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sisa lebih tahun 2024 ada 100 juta. Nah, maka dalam jangka waktu 4 tahun berikutnya 2025, 26, 27, 28 ya 28 itu berarti harus dibelikan sarana dan prasarana supaya nanti nggak kena pajak ya pada tahun berikutnya ya, pada Keluar. tahun berikutnya. Nah, kalau Belum, pada belum. tahun 2028 Belum, nanti ternyata Cukup dah. nggak habis gitu ya. Ya. Ada sisa misalnya 10 juta, nah 10 jutanya nanti dikenakan pajak tahun Iya, Pak Tio. 2028. Bukan tahun 2024 gitu ya, tapi tahun 2028 setelah 4 tahun. Baik ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah bukan objek pajak. Ya. Kemudian yang merupakan objek pajak, nah saya kira ini normal ya, yang kaitannya dengan usaha. Ya, berarti ini ada usaha tadi ya, saya contoh dia punya rumah makan, dia menyewakan space, misalnya punya gedung tapi ada yang masih kosong disewakan, nah, itu berarti laba usaha, itu objek pajak. Atau dia misalnya menerima jasa gitu ya. Jasa apa? Jasa pendampingan, ada lembaga amil zakat yang masih baru berdiri, kemudian kita dampingi pendiriannya. Kemudian yang baru berdiri itu ngasih jasa. Ya, jasa pendampingan lah, jasa konsultasi, segala itu berarti objek pajak. Gitu ya. Nah, itu pendapatannya merupakan objek pajak. Atau royalti, kita pakai mereknya. Ada lembaga pendidikan yang sudah terkenal, kita jadi jaringannya gitu ya, misalnya gitu kan. Kita pakai
logonya atau mereknya. Nah, itu pendapatan royaltinya dia merupakan objek pajak. Gitu ya. Baik ya Bapak Ibu, nih yang merupakan objek pajak untuk PPh badan ya. Kemudian beban-beban ya. Jadi ada tadi pendapatan, beban-beban. Nah, yang boleh dikurangkan itu intinya adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha, pekerjaan atau kegiatan yang pendapatannya yayasan tadi terkait dengan itu, gitu ya. Kalau dalam bahasanya Undang-Undang Pajak Penghasilan itu ya biaya-biaya yang berhubungan langsung untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Nah, itu adalah biaya yang boleh menjadi biaya menurut pajak. Ya, menurut akuntansi mungkin boleh, tapi menurut pajak bisa jadi nggak boleh. Misalnya apa? Misalnya ada direkturnya yayasan, ya, dia dapat gaji, dapat fasilitas, misalnya kemudian sekaligus anaknya kalau sekolah dibayarin oleh yayasan, misalnya gitu ya. Itu fasilitas yang menurut akuntansi boleh nggak jadi biaya? Boleh menurut akuntansi. Tapi menurut perpajakan itu nggak boleh. Karena apa? Karena tidak ada hubungan dengan kegiatannya yayasan, meskipun itu fasilitas menurut apa di dalam kepada direkturnya misalnya gitu. Nah, tapi undang-undang pajak menyebutkan nggak boleh. Nah, itu berarti ada perbedaan ya. Nah, itu yang berarti apa dilakukan koreksi fiskal ya. Nah, itu hal-hal seperti itu ya. Kemudian nanti ada penyusutan ya, ini subsidi atau beasiswa ya. Nanti disebutkan kalau di Undang-Undang Pajak Penghasilan itu di pasal 6 dan pasal 9 yang boleh dan tidak boleh. Ya, pengurang penghasilan bruto yang boleh dan tidak boleh tuh apa saja itu ada di nanti rinciannya bisa lihat di pasal 6 dan pasal 9 ya. Ya, baik Bapak Ibu itu tentang PPh Badan. Nah, yang kedua ini kita bahas tentang pemotongan dan pemungutan. Nah, pemotongan dan pemungutan ini terkait tadi terkait dengan penghasilan yang diterima oleh pihak yang bertransaksi dengan yayasan. Ya, nah, contohnya yang pertama PPh pasal 21. Ya, PPh pasal 21 ini adalah pemotongan atas pajak penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi. Ya, atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Ya, kalau luar negeri nanti PPh pasal 26 ya. Kalau orang wajib pajaknya orang luar negeri ya. Nah, artinya apa? Contohnya pegawai terima gaji. Nah, gitu ya. Maka yayasan ketika membayar gaji mempunyai kewajiban untuk memotong pajaknya pegawai. Itu kan pajaknya pegawai ya, bukan pajaknya yayasan. Yayasan hanya diberikan amanah oleh undang-undang untuk melakukan pemotongan. Gitu ya, melakukan pemotongan. Tapi hakikatnya itu bukan pajaknya yayasan. Ya, tapi pajaknya atau kewajibannya si orang pribadi tadi ya. Apakah dia pegawai atau bukan pegawai? Ya, nah, kalau pegawai kan gaji rutin. Kalau bukan pegawai apa? Ya bisa saja misalnya konsultan, auditor, ya. Nah, itu berarti bukan pegawai. Ya, itu juga ada apa? Ada kewajibannya, ya. Kemudian baik rutin maupun tidak rutin. Ya, mungkin hanya pekerja apa yang ya kerjaan hanya sebulan selesai. Nah, itu berarti kan tidak rutin. Gitu ya. Kemudian namanya bisa namanya gaji, bisa honor, bisa komisi, bisa uang saku dan sejenisnya. Ya, itu namanya bisa macam-macam tapi intinya ada atas pekerjaan, jasa dan kegiatan ya, bukan orang pribadi jualan barang. Ya, tapi atas pekerjaan, jasa atau kegiatan. Ya. Nah, untuk yang berkaitan dengan pegawai, pegawai tetap gitu ya atau pegawai. Nah, ini nanti ada perhitungan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Kemudian ada tarif dikenakan tarif ya progresif ya, pasal 17, 5, 15, 25, 30, 35 pada bulan persen ya pada bulan Desember, tapi nanti bulan Januari sampai November itu menggunakan pedoman tarif efektif atau TER ya. Ini cara penghitungannya ya, nanti cara penghitungan. Gitu. Nah, dan PPh 21 ini cukup banyak variansnya ya, ada yang pegawai, ada yang pegawai tetap, nanti pegawai tidak tetap bagaimana, kalau konsultan bagaimana, kalau bukan pegawai seperti apa, ya itu memang agak cukup banyak ya. Nah, tapi ini untuk yang pegawai tetap nanti menggunakan metode ini ya. Nah, misalnya PTKP ya, jadi kalau misalnya eh, apa PTKP itu minimal
seorang pria atau wanita lajang, nah ini nanti ditentukan berdasarkan status perkawinan. Ya, nah karena dianggap misalnya kalau dia sudah kawin atau sudah menikah itu kan punya tanggungan, maka PTKP-nya akan meningkat, ya penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi misalnya, oh dia lajang, ya ini biasanya kodenya TK garis miring 0. Nah itu setahun itu faktor pengurangnya ya PTKP ini berarti faktor pengurang dari penghasilannya kita itu adalah 54 juta. Artinya kalau misalnya eh, apa wajib pajak orang pribadi ini atau pegawai ini punya penghasilan misalnya setahun berapa? Misalnya setahun 6 juta gitu ya. Setahun sebulan 6 juta. Maka 6 juta kali 12 itu kan 72 ya. Nah, 72 juta satu tahun. Nah, maka dari 72 juta itu yang 54 jutanya nggak kena pajak. Nah, gitu ya. Yang 54 jutanya nggak kena pajak. Yang kena pajak nanti selisihnya. Ya, berarti kalau 72 juta ya berarti sebesar eh, berapa 18-nya ya gitu ya selisihnya ya itu yang dikenakan yang dihitung pajaknya gitu atau kalau kita hitung sebulan itu angkanya di 4,5 juta gitu ya. Nah nanti kalau dia misalnya menikah punya satu anak dan ya menikah punya satu anak PTKP-nya naik jadi 63 juta bukan 54 juta lagi yaitu karena di sini ada tambahan untuk wajib pajak kawin 4,5 juta kemudian tambahan tanggungan. Ya, tanggungan juga satu tanggungan itu 4,5. Jadi kalau 3 tanggungan itu 4,5 kali 3, 4,5 juta. Ya, karena maksimal 3 ya kita punya 6 tanggungan ya, ya yang dihitung sama pajak hanya 3 gitu ya. Nah ini ya, jadi itu perhitungannya seperti ini. Yang boleh menjadi tanggungan itu adalah anggota keluarga sedarah dan semenda ya. Kalau sedarah berarti kandung, semenda itu karena perkawinan. Satu garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. Itu satu garis keturunan lurus ya. Ke samping enggak gitu ya. Nah, ke samping itu saudara ya berarti ya kakak adik. Kalau ke atas dan ke atas berarti orang tua, ke bawah anak ya. Nah, jadi orang tua boleh menjadi tanggungan PTKP ya. Kemudian ada ketentuan lain wanita menikah yang sebagai karyawan ketentuan PTKP-nya tetap TK0. Ya ini ya tetap 54 juta. Kenapa? Asumsinya PTKP-nya sudah dipotong di suaminya. Gitu ya, karena asumsinya suaminya juga bekerja, nah sudah dipotong di suaminya jadi tidak double ya. Tidak double pengurang gitu ya. Kemudian pria atau wanita yang tidak kawin itu juga bisa memiliki tanggungan ya. Jadi mungkin karena apa eh, misalnya seorang suami misalnya istrinya sudah meninggal atau suaminya sudah meninggal ya seorang istri suaminya sudah meninggal punya anak nah itu bisa jadi tanggungan gitu ya. Atau dia mengangkat anak atau dia tinggal dengan orang tuanya kemudian dijadikan tanggungan gitu ya itu juga bisa oke ya jadi ini untuk PTKP kemudian tarif nah tarif ini tarif progresif ya progresif artinya semakin besar penghasilannya maka dikenakan tarif pajak yang lebih besar ya nah bagaimana cara menghitungnya nah ini ada aturannya sampai 60 juta 5%, di atas 60 sampai 250 15%, di atas 250 sampai 500 juta 25%, di atas 500 sampai 5 miliar 30%, di atas 5 miliar 35% 1 tahun. Ya ini setahun ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalau misalnya kita punya penghasilan kena pajak 400 juta, ya ini sudah dikurangi PTKP ya. Penghasilan kena pajaknya yang dihitung pajaknya 400 juta, maka menghitung pajaknya yang 60 juta itu kena 5%. Oke ya, yang 60 juta kena 5%, kemudian yang 190 juta kena 15% loh. Dari mana 190 juta? Dari di atas 60 sampai 250. Ya, yang 60-nya kan sudah kena 5%. Maka 60 sampai 250 itu 190 juta itu dikenakan 15%. Kemudian 152 sisanya berarti ada di lapis ketiga. 400 juta berarti ada di sini ya, di tengah-tengah misalnya. Nah, itu adalah sebesar 150 juta dikalikan 25%. Nah, ini adalah cara menghitung pajaknya. Jadi bukan 400 juta ada di mana? Oh, ada di lapis 3. Maka 400 juta langsung dikasih kali 25%. Nggak begitu ya, tapi dipecah-pecah. Oke ya.
Baik, itu cara penghitungan untuk orang pribadi ya. Oke, kemudian yang selanjutnya PPh pemotongan dan pemungutan adalah PPh pasal 23 ya. Nah, PPh pasal 23 ini pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari penyerahan ini ya. Ada karena kegiatan penanaman modal, karena kegiatan penyewaan harta fisik dan keuangan, karena kegiatan pekerjaan atau kegiatan ya. Nah, pekerjaan atau kegiatan ini oleh badan hukum. Ya, kalau tadi PPh 21 kegiatan dan pekerjaan oleh orang pribadi. Nah, kalau ini kegiatan pekerjaan oleh badan hukum. Ya, misalnya audit itu bisa KAP-nya kan bisa orang pribadi, bisa firma. Firma itu berarti badan hukum. Nah, kalau dia orang pribadi kenanya PPh pasal 21, kalau firma berarti kenanya di PPh pasal 23. Kemudian pemberian jasa-jasa seperti misalnya perawatan perbaikan, servis, kebersihan misalnya gitu ya. Nah, itu pemberian jasa itu dikenakan PPh pasal 23. Penanaman modal ini misalnya contohnya eh, dividen. Nah, di sini makanya ada dividen ya. Nah, itu contohnya itu ya dividen ya. Kemudian kalau sewa harta ya misalnya sewa mobil. Nah, selain sewa harta ini selain tanah bangunan karena tanah bangunan nanti dikenakan pasal yang lain ya di PPh pasal 4 ayat 2 ya nanti setelah ini ya. Kemudian pemberian apa nih jasa ya penghargaan hadiah dan sebagainya. Nah, ini jadi penanaman modal dan sewa keuangan apa sewa harta keuangan itu artinya seperti peminjaman gitu ya. Itu lembaga keuangan ya, lembaga keuangan. Nah, tapi kalau lembaga keuangan itu ada peraturannya itu tidak dipotong PPh 23, tapi kalau peminjaman uang selain lembaga keuangan, maka dia kena objek PPh pasal 23. Jadi misalnya yayasan kesulitan keuangan terus pinjam uang ke pengurusnya, ya, tapi pengurusnya salah satu pengurusnya misalnya atau pengurus ataupun orang lain ke pribadi misalnya, kemudian nanti tapi saya minta bunga atau bagi hasil misalnya gitu atau margin. Nah, itu nanti dikenakan pajak 15% atas marginnya atau atas bunganya. Gitu ya. Tapi kalau atas kegiatan pekerjaan, jasa, yaitu dan sewa harta ya, sewa harta itu selain tanah bangunan ya, sewa mobil, sewa laptop, atau mungkin ada sewa tenda atau sewa apa gitu ya. Nah, itu adalah 2% tarifnya. Ya, jadi ini eh, apa sebenarnya ke PPh 23 ini sebenarnya cukup banyak ya kalau kita mau bedah gitu ya. Misalnya eh, perawatan servis mobil, misalnya yayasan punya mobil diservis ke bengkel gitu kan ya. Nah, jasa servisnya itu harusnya kena PPh pasal 23. Kemudian ngebersihin AC misalnya gitu ya, oleh apa kalau yang bersihin AC atas nama orang pribadi PPh pasal 21. Tapi kalau yang bersihkan atas nama CV misalnya atau PT, maka kena PPh pasal 23 gitu ya. Oke, itu PPh pasal 23. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenal dengan PPh final, gitu ya. Kenapa dikenal dengan PPh final? Ya, ketika dilakukan perhitungan pajak akhir tahun, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final ini tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Ya, jadi kalau tadi di PPh badan, gitu ya, ini kalau dari sisi pendapatan ya. Nah, kalau ini kan kita bahas dari sisi biaya ya, dari sisi biaya. Tapi kalau dari yang mendapatkan itu kan nanti ada objek pajak, bukan objek pajak, ada yang dikenakan penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, ini contohnya adalah eh, persewaan tanah dan bangunan, gitu ya. Nah, sewa tanah dan bangunan, misalnya yayasan untuk berkantor nyewa kantor ya di persewaan, apa di kantor ya, office building misalnya gitu ya. Nah, maka persewaan itu dikenakan tarif motong. Jadi ketika kita bayar sewa, misalnya oh kita bayar sewa 100 juta, ya, oh harga sewa 100 juta kita potong 10%, sehingga yang dibayarkan hanya 90 juta. Yang 10%-nya gimana? Kita buatkan bukti potong, setor ke kas negara. Bukti potongnya kasih ke pemilik gedungnya, gitu ya. Oke ya, nah jadi itu eh, kita melakukan pemotongan, ya.
Kemudian yang juga relevan itu jasa konstruksi, ya, karena misalnya kita bangun ya oleh pihak ketiga, oleh kontraktor, ya, maka nanti dipotong tarifnya ada yang 1,75, ada yang 2,65 dan seterusnya, nanti tergantung jenis layanan jasa dan kualifikasi. Misalnya ada kontraktor besar, kontraktor kecil gitu ya. Jenis pekerjaannya apa? Karena di sini ada perencana, ada pelaksana, ada pengawas. Gitu ya. Nah, nanti itu ada eh, tarifnya, nanti tinggal dilihat mana yang tepat gitu ya, yang pas. Masih ada juga yang lain, tapi mungkin ini yang relevan ya dengan kegiatan yayasan. Kemudian selanjutnya pasal 26, ya, pasal 26 ini terkait apabila penerima penghasilannya adalah warga asing, baik orang maupun badan. Ya, nah basicnya dia kena tarif 20%. Jadi misalnya kita ngasih honor kepada misalnya memberikan orasi ilmiah orang dari luar negeri, maka tarifnya 20%. Nah, kecuali kalau nanti ada tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda, itu biasanya antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Nah, itu nanti ngelihat tarif berdasarkan tax treaty. Ya, nah Indonesia itu eh, kita ada perjanjian dengan ya mungkin sudah 60 atau 70 negara gitu ya. Nah, nanti dilihat jenis eh, pembayarannya apa. Nah, itu nanti kita ada pedoman tarifnya ya. Kemudian pajak pentambahan nilai. Nah, pajak pentambahan nilai ini Bapak Ibu sekalian, ini isunya muncul di Undang-Undang Perpajakan tahun 2021-2022 ya. Karena dulu di undang-undang sebelumnya pelayanan sosial yang tidak mencari keuntungan, pendidikan ya yang formal maupun non formal, jasa kesehatan, kemudian keagamaan itu adalah bukan objek PPN. Nah, tapi mulai undang-undang yang berlaku tahun 2022 ini dia merupakan objek PPN. Nah, sehingga muncullah di sini isu PPN, ya pajak pertambahan nilai. Pajak PPN itu eh, pertukaran barang dan jasa ya. Misalnya kalau di lembaga pendidikan ya, misalnya yang objek PPN-nya itu adalah orang tua membayar SPP ke sekolah. Nah, itu menjadi objek PPN. Ya, sekarang menurut undang-undang terbaru, ya, menurut undang-undang terbaru itu adalah objek PPN. Nah, tetapi di undang-undang sama, meskipun dia objek PPN, juga dibebaskan. Gitu. Jadi prinsipnya sama-sama nggak bayar PPN. Kalau yang dulu bukan objek PPN, berarti tidak bayar PPN. Tapi kalau yang sekarang objek PPN, tetapi dibebaskan. Gitu ya. Nah, dibebaskan. Oh, berarti sama aja dong. Ya, sama-sama nggak bayar PPN, tetapi perbedaannya ada di poin yang keempat ini. Ya, kenapa? Karena ada di peraturan PPN, ya apabila kalau dia peredaran usahanya masih di bawah atau sampai dengan 4,8 miliar itu, dia dikecualikan dari kewajiban PPN. Gitu ya, dikecualikan dari kewajiban PPN. Tapi begitu omsetnya melebihi 4,8 miliar, maka dia memenuhi kewajiban PPN dan harus mendaftarkan diri sebagai PKP. Meskipun nanti PPN-nya nihil. Ya tetap nggak ada, tapi dia ada kewajiban administratif sebagai PKP. Nah itu aja ya, itu tantangannya hanya itu ya gitu. Jadi PPN-nya tetap nggak bayar, tapi ada kewajiban administratif kalau omsetnya pendapatannya di atas 4,8 miliar. Jasa keagamaan ya, rumah ibadah, khotbah, dakwah itu tetap bukan objek PPN ya. Oke, kemudian kegiatan membangun sendiri ya, kegiatan membangun sendiri ini adalah sama seperti itu ya, kita membangunkan, cuman bedanya nggak pakai kontraktor. Kita bangun sendiri, kita nyari tukang sendiri, beli material sendiri. Nah, itu yang disebut dengan membangun sendiri. Loh, kok kena PPN? Iya, sama. Kalau kontraktor juga harusnya sudah menagih PPN. Nah, kalau membangun sendiri kan nggak ada yang nagih PPN, maka dia harus membayar sendiri. Ya, jadi PPN atau kegiatan membangun sendiri, kita setor sendiri. Gitu ya. Setor sendiri, yang disetor apa? Yaitu biaya tukang dan biaya upah pekerja dan material. Ya, tidak termasuk tanah. Nah, tetapi ada minimumnya di 200 meter ya. Jadi kalau cuma bangun 150 meter ya nggak ada kewajiban PPN ini ya. Tapi kalau sudah membangun di atas 200 meter ya dalam rentang 2 tahun ya kan biasanya bangun itu kan bertahap atau nggak langsung selesai ya. Nah, itu rentangnya 2 tahun di atas itu maka dia punya kewajiban
PPN membangun sendiri. Cara menghitungnya DPP itu adalah jumlah biaya material dan upah pekerja, ya. Kemudian cara hitungnya seperti ini ya. Tarif PPN 11% kali 20% dulu, jadi tidak langsung dikali total material dan upah pekerja, tapi diturunkan dulu ya, dikali 20% dulu, baru itu dikali tarif PPN 11%. Ya. Oke, kemudian terakhir Bapak Ibu, ini terkait dengan tambahan dari saya ya untuk yayasan pendidikan ya, karena ini ada edaran khusus dari Dirjen Pajak. Jadi yayasan pendidikan itu baik formal maupun non formal, pendapatannya ini berupa SPP, uang gedung atau sejenisnya yang terkait dengan kewajiban si anak gitu ya, anak didik. Nah, itu merupakan objek gitu ya. Kemudian biaya-biayanya, biaya gaji guru atau dosen, biaya operasional lah gitu ya. Ini biaya-biaya operasionalnya itu merupakan pengurang penghasilan bruto ya. Nah, kemudian pendapatan dikurangi pengurangan penghasilan bruto itu ada sisa lebih. Nah, ini ya tadi ya sisa lebih ya. Ya, setelah dikurangi PPh yang bersifat final dan bukan objek pajak, ya tadi misalnya oh ada penerimaan zakat berarti zakatnya bukan objek pajak gitu ya. Tapi kalau penerimaan dari lembaga pendidikan dari anak didik itu berarti objek pajak. Nah, sisa lebihnya ini tadi ya, itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan ya. Ditanamkan kemudian dalam jangka waktu 4 tahun gitu ya. Tapi ini syaratnya tadi ya yayasannya nirlaba gitu ya, yayasan nirlaba atau berbentuk yayasan lah gitu ya. Nah, jadi dalam jangka waktu 4 tahun, kemudian nanti ada tambahan lampiran di SPT itu adalah laporan jumlah sisa lebih yang digunakan. Jadi penggunaan sisa lebihnya itu tahun 2024, 2023, 2022 gitu ya. Kalau kita laporan di tahun 2024 gitu ya, itu jadi nanti ada pelaporan sisa lebihnya seperti apa. Kemudian juga ada rencana ya, ini sebenarnya ada tambahannya itu rencana misalnya 2024 kita ada sisa lebih 100 juta. Rencananya mau diapakan? Mau dibelikan apa? Nah, itu juga dilampirkan ya di sini ya. Nah, ini ada. Jadi jumlah yang digunakan yang 4 tahun ke belakang dan tahun sekarang yang akan digunakan. Kemudian, nah ini ya, sisa lebih yang tidak digunakan diakui sebagai objek pajak penghasilan pada akhir tahun keempat. Tadi ya, kalau 2024 laporan 2024 berarti 2028 nggak habis, dia jadi objek pajak tahun 2028. Ya. Nah, kemudian pemanfaatannya buat apa? Sisa lebih tadi diberikan sarana dan prasarananya itu bisa gedung, bisa tanah, bisa peralatan-peralatan ya, komputer, meja kursi, AC ya. Yang penting dia untuk kegiatan tadi pendidikannya atau sosial ya kalau dia lembaga sosial. Ya. Kemudian juga perumahan boleh ya. Perumahan tapi rumahnya harus di lingkungan tadi sekolah atau kampusnya gitu ya, lembaga pendidikannya. Kemudian secara akuntansi nanti aset yang dibeli ini boleh disusutkan, secara pajak nggak boleh. Ya, silakan secara akuntansi disusutkan tapi secara pajak nggak boleh. Nah, kemudian juga ada aturan tambahan bisa dialokasikan dalam bentuk dana abadi, tapi kalau lembaga pendidikan dia harus akreditasi yang tertinggi. Ya. Kemudian ada persetujuan lembaga dan pejabat instansi. Nah, jadi ada kalau swasta berarti mungkin dinas pendidikan atau dikti gitu ya. Nah, itu harus ada itu. Dan ada aturan yang terkait dengan dana abadi. Jadi bukan asal ditaruh aja tapi ada aturannya dulu gitu ya. Oke ya, itu pemanfaatannya. Terakhir mungkin sanksi. Ya, sanksi dalam perpajakan ini ada sanksi ada 4 ya. Sanksi itu ada sanksi denda, ada sanksi bunga, sanksi kenaikan dan sanksi pidana. Ya, sanksi denda itu denda terlambat lapor, SPT tahunan dan SPT masa dan SPT tahunan. Ya, jadi tidak tergantung lamanya terlambat 1 tahun, mau terlambat 1 bulan, terlambat 1 hari, ya itu dendanya sama ya. SPT masa 100.000, SPT masa PPh ya, PPN 500.000, orang pribadi 100.000, badan 1 juta ya. Kemudian ada sanksi bunga. Ya, ini adalah keterlambatan membayar pajak terutang. Jadi ini atas pembayaran terlambat harusnya jatuh tempo sekarang dibayarnya besok. Itu udah kena hitung terlambat satu bulan. Ya, tapi ada maksimal 24 bulan. Ya, jadi bisa karena terlambat membayar, terlambat karena ada pembetulan,
terlambat karena bayar ada tagihan bunga gitu ya dan sebagainya. Eh, Tarif bunganya itu diterbitkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan, 1 bulan sekali itu pakai tarifnya itu, gitu ya. Kemudian sanksi kenaikan ini maksudnya gini, kenaikan misalnya dia harus bayar pajak eh, misalnya 10 juta 10 juta. Nah, maka langsung karena ada kesalahan ya ini menurut kategorinya ya nanti ya. Nah, misalnya dia kenaikannya 50%, kenaikannya 100%. Nah, ini nanti angkanya pasti lebih tinggi dari sanksi bunga. Gitu ya, karena ini ada pengakuan kesalahan oleh wajib pajak ya. Kemudian ada sanksi pidana juga. Ini melakukan pelanggaran biasanya istilahnya yang disengaja gitu ya, bukan administratif. Kerugian pendapatan negara. Nah, tapi prinsipnya itu adalah ultimum remedium ya istilah dalam hukumnya itu, yaitu penegakan hukum upaya terakhir. Jadi kalau dia sudah mau bayar pajak, sanksi pidananya bisa dihilangkan. Nah, gitu ya. Jadi harusnya dia kena sanksi pidana, tapi ya udah deh saya bayar pajak. Tapi biasanya nanti dendanya tinggi itu bisa sampai 400% gitu ya untuk sanksi pidana. Ya ini jenis-jenisnya. Oke, itu sudah selesai. Jadi itu Bapak Ibu untuk materi-materinya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan dari saya, materinya saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asmi Abdurrahman atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang bertanya dipersilakan bisa bertanya secara langsung dan cara raise hand ataupun menuliskan di chat room. Silakan Bapak Ibu. Baik, Ya, silakan Pak Hendri. ya, terima kasih sebelumnya Pak Asmeldi untuk materi yang Ya, diberikan. silakan. Saya ada pertanyaan Pak, saya dari yayasan. Yayasan ini sudah berdiri cukup lama sebenarnya, tapi nggak aktif Pak. Baru diaktifkan lagi, kita ke notaris, pengurus baru itu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kemudian pajaknya, seingat saya itu juga eh, di apa namanya aktif lagi. NPWP-nya itu 2 tahun yang lalu. Tapi tahun lalu itu belum, maaf, itu kami belum melaporkan pajak, Pak. Ini tahun ini mudah-mudahan bisa melaporkan. Nah, kegiatan kami itu ya kami benar-benar nirlaba. Ada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Kalau tadi yang Bapak sampaikan tadi, penghasilan bruto sama pengurangnya tadi ya, Pak ya. Penghasilan Ya. bruto kami itu cuma dari donasi-donasi saja. Kemudian pengurangnya yaitu biaya-biaya untuk kegiatan, untuk apa namanya, eh, bisyarah untuk yang ngajar TPQ dan sebagainya dan kegiatan sosial lainnya itu Pak. Itu pertanyaan saya berarti untuk melaporkan pajak yang tahun ini saya kena kami kena denda kalau nggak salah 1 juta tadi ya Pak ya. Terus bagaimana cara melaporkannya Pak? Ini Pak. Apakah perlu lampiran-lampiran saya terusnya masih blank ya Pak ya untuk pelaporannya itu eh, lampirannya itu apakah bukti transaksinya dan sebagainya itu kami belum ada sama sekali. Mohon pencerahannya Pak Esmeldi. Ya, ya, terima kasih Pak Hendri ya. Ya, Pak Hendri. Sebentar ini saya kok tampilannya nggak galeri ya. Mohon maaf, nggak bisa mengaktifkan kamera Pak. Belum, Ya, tidak bisa nggak Pak. apa-apa Pak. Ya, baik ya. Jadi saya eh, buka lagi aja ya slide saya itu tadi yang di bagian awal. Nah, itu berarti yang Bapak tanyakan adalah kewajiban PPh badan ini. Nah, ini tadi ya Pak ya. Nah, jadi eh, yang pertama tadi kan Bapak sebutkan yayasan baru aktif gitu ya. Nah, aktif itu kan dari sisi kegiatan Pak ya. Nah, sebenarnya yayasan itu atau wajib pajak ya namanya sudah ada NPWP ya, itu kewajibannya sudah melekat Pak gitu. Kewajiban pelaporannya itu sudah melekat. Jadi aktif nggak aktif sebenarnya itu melekat kecuali kita mengajukan ada salah satu prosedur di Undang-Undang Perpajakan itu atau di Peraturan Perpajakan itu, adalah mengajukan wajib pajak non efektif gitu ya. Jadi artinya kita
eh, bikin surat ke kantor pajak yang melaporkan bahwa ini nggak ada kegiatannya, non efektif. Nah, sehingga itu terlepas dari kewajiban pelaporan. Nah, tapi kalau kita tidak melakukan itu, tetap ada pelaporan, tetap punya kewajiban untuk pelaporan meskipun nanti nihil, gitu ya. Nah, jadi kalau punya kewajiban kemudian tidak melaporkan, PPh, SPT PPh Badan, yaitu tadi kena dendanya di 1 juta, gitu. Nah, tetapi denda ini, Bapak Ibu, denda ini muncul atau kita bisa membayar denda ini apabila muncul tagihan dari kantor pajak. Kalau nggak muncul tagihan dari kantor pajak, kita nggak bisa bayar denda itu. Nggak bisa, prosedurnya nggak bisa. Karena prosedurnya harus muncul tagihan. Jadi nggak, oh ini saya belum lapor atau terlambat lapor, terus kita bayar sendiri, nggak bisa. Karena tidak ada apa ya, ada kode gitu ya. Kan untuk pembayaran itu nanti ada kode, ada apa referensi gitu ya. Nah itu artinya kalau denda itu kita tunggu tagihan aja. Kalau ada tagihan kita bayar gitu ya. Kalau nggak ada tagihan ya kita tunggu aja gitu ya. Nah syukur kalau nggak muncul tagihannya gitu ya mungkin gitu ya. Nah kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua, di Undang-Undang Perpajakan itu juga ada daluarsa. Nah daluarsa kewajiban pajak itu adalah 5 tahun. Artinya kalau sudah pelaporan misalnya 5 tahun yang lalu, biasanya kalau sekarang 2025 itu 24, 2020 ya berarti ya, 20 atau 2021, 5 tahun yang lalu itu berarti eh, Undang-Undang Perpajakan itu menganggap laporan kita sudah selesai, ya tidak bisa ditanya lagi, bisa di apa, tidak bisa di artinya oh ini harus lapor segala macam enggak gitu ya. Nah itu ya, itu ada dua hal itu. Nah, kalau misalnya Bapak tadi yayasan baru aktif, itu kan berarti sebenarnya paling tidak dia punya kewajiban lapor 5 tahun ke belakang, gitu ya. Karena biasa akan ditanya. Cuman biasanya ya eh, apa ya paling nggak laporan tahun terakhir lah, gitu ya. Nah, laporan tahun terakhir kita buat laporannya. Nah, kemudian isinya apa? Ya isinya ini Pak, ada neraca dan laporan laba rugi. Ya, kalau memang tidak ada ya harus tetap buat formnya neraca neraca eh, kas banknya kan gitu, aktiva tetap ada apa enggak ya, nol nol aja isinya, tapi tetap dibuat laporan, dibuat formatnya ya. Nah itu yang harus dilaporkan. Laporan laba ruginya tidak ada ya udah kosong aja, pendapatan nggak ada, biaya-biaya nggak ada, berarti nol gitu ya. Nah ini adalah karena kewajibannya sifatnya administratif Pak, jadi harus ada meskipun isinya nol gitu ya. Nah kalau yang sudah ada misalnya sudah aktif kembali, sudah pengurus sudah dibentuk, sudah apa tadi sudah perubahan di notaris gitu ya. Nah, ketika setelah perubahan itu terus kemudian ada ini baru nggak, pendapatan yang baru gitu kan ya. Nah, ya pendapatan baru itulah yang dituangkan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi. Nah, ini eh, apa mengikuti akuntansi Pak. Mungkin Bapak bisa apa namanya bisa misalnya minta bantuan kepada orang yang ngerti akuntansi ya atau kepada konsultan yang ngerti akuntansi untuk dibuatkan laporan keuangan dengan memberikan data-data itu. Nah, yang dikirimkan ke kantor pajak itu tidak perlu sampai ke bukti-buktinya, Pak. Ya, misalnya oh bayar gaji ada slip gaji, bayar apa beli bensin ada nota bensin enggak, itu disimpan di yayasan. Ya kan? Yang dilampirkan ke kantor pajak itu hanya laporan laba ruginya aja paling 1 lembar. Ya, laporan laba rugi paling 1 lembar gitu ya. Pendapatan, biaya-biaya, ya mau dirinci bisa biaya gaji, biaya transport, biaya sewa, berapa apa labanya berapa atau sisa lebihnya berapa. Nah, hanya itu saja ditandatangani oleh pengurus, ya bisa ketua, sekretaris atau bendahara yang tercantum di akte notaris, gitu ya Pak. Nah, itu kita buat itu saja. Bukti-buktinya kita simpan. Siapa tahu nanti orang pajak nanya, ini kok ada gaji misalnya 100 juta, siapa aja yang digaji, berapa berapa orang yang digaji, per orang berapa. Nah, gitu. Itu mungkin nanti bisa jadi ditanya, gitu ya. Nah, itu Pak. Jadi yang perlu dilaporkan itu plus form SPT-nya. Ya, jadi sebenarnya kita lapor itu dengan form SPT tahunan. Laporan laba rugi ini adalah sebagai lampiran. Ya, ini disebutkan sebagai lampiran. Ya, jadi sebenarnya kita ngisi form SPT tahunan ini. Begitu Pak Henry ya. Mungkin gambaran umumnya itu gitu ya. Kalau lebih detailnya ya mungkin kalau di sesi ini kita nggak cukup ya. Ini mungkin memberikan gambaran awal saja gitu. Begitu Pak kira-kira.
Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendri atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Asmadi Firman atas jawabannya. Silakan Bapak Nur Wahid. Ya, izin bertanya, Ya, Pak. silakan Bapak. Ya, Ya, silakan, Pak. Pak. Saya mau bertanya terkait tadi kan ada ini ya, apa namanya, terkait penghasilan lainnya atau eh, yayasan bisa bikin PT gitu ya, atau investasi 25%. Bagaimana kalau misalkan ini bukan PT, tapi dia punya aset produktif seperti kebun, sawah gitu, yang menghasilkan gitu. Apakah ini menjadi objek pajak atau tidak? Itu aja sih, Pak. Iya. Iya. Ya, baik Pak. Eh, Pak Nur Wahid ya. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya Pak, nah jadi memang suatu usaha ini ya kalau kita di apa dipajak gitu ya atau ya dipajak atau mungkin secara umum gitu ya. Nah, ini pendapatannya ini nih yang menaungi yang apa ya menaungi ya. Maksudnya pendapatan ini miliknya siapa gitu kan ya. Kalau misalnya itu miliknya yayasan gitu ya. Berarti kan itu jadi pendapatan yayasan. Berarti tadi di awal seperti yang contoh yang saya berikan itu contoh yang saya berikan itu misalnya dia punya warung makan gitu kan ya. Nah, berarti itu jadi pendapatannya yayasan, jadi biayanya yayasan tercampur dengan pendapatannya zakat dan biaya-biaya operasional zakatnya. Gitu. Tapi nanti untuk kepentingan perpajakan ya itu dipisah. Nah, kalau tadi contohnya yang Bapak sampaikan misalnya punya kebun, kebunnya tidak dibuat dalam dalam lembaga PT gitu ya, berarti dia nanti jadi punyanya yayasan, Pak, gitu. Ya, jadi pendapatan jual kebun kebun itu misalnya jual hasil kebunnya jadi pendapatannya yayasan, biaya-biaya kebunnya beli pupuk, mengolah tanahnya gitu kan, beli bibitnya itu menjadi biayanya yayasan gitu. Walaupun itu menjadi tidak tepat ya karena itu kan usaha eh, profit oriented ya gitu. Tapi oke lah prakteknya seperti itu berarti itu nanti menjadi pendapatannya yayasan. Ya udah masuk itu tinggal koreksi fiskal aja Pak gitu. Artinya semua pendapatan dan pengeluarannya di perkebunan tadi itu nanti akan ada labanya gitu ya, ada laba atau ruginya gitu. Nah, itu jadi tinggal koreksi fiskal. Tapi kalau misalnya dia adalah dibentuk sebagai usaha tersendiri misalnya ya udah deh untuk mengelola kebun itu yayasan membentuk PT. Nah, gitu kan. Nah, kan jadi beda gitu kan. Membentuk PT ya udah nanti kewajiban perpajakannya ada di PT itu ya, ada di PT tersebut atau di CV tersebut. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kalau CV nggak bisa ya, karena kan nggak ada pemegang sahamnya ya. Jadi paling nggak PT, pemegang sahamnya yayasan. Nah, nanti, oh ini kebun ini untung 100 juta. Langsung 100% dari keuntungan menjadi dividen, menjadi haknya yayasan. Ya sudah, diserahkan dividennya diserahkan ke yayasan, penerimaan oleh yayasan bukan objek pajak. Ya, tapi nanti dikenakan pajak di PT-nya. Ya PT-nya kan karena PT-nya kan profit oriented ya. Nah, nanti punya laba 100 juta, potong pajak dulu. Misalnya 22% atau 11%. Potong pajak dulu, sisa 89, misalnya dipotong pajak 11%, sisa 89 juta. 89 jutanya 100% dibagikan ke yayasan dalam bentuk dividen. Ya, dividennya di yayasan bukan objek pajak, tapi kan dananya bisa dipakai buat operasional. Nah, gitu Pak, perbedaannya ya nanti. Jadi kesimpulannya kalau tidak dibentuk badan usaha dia menjadi pendapatannya yayasan. Kalau kita bentuk badan usaha nanti ada mekanisme dividennya. Begitu Pak Nur Wahid. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Uh, Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Wahid atas pertanyaannya. Uh, Pertanyaan selanjutnya, silakan untuk Bapak Amir Syarifuddin. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat room. Dan untuk materi nanti akan dibagikan melalui link dengan mengakses produk. Link akan dibagikan esok hari.
Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya Ada yang bisa. nanya di chat, Bu. Ada yang Ya, nanya nih di chat nih, Bu siapa? Bu Rina tentang dividen Ya, apa tuh Bu? Tentang apa yang mau ya, ditanya? selamat oke. malam. Selamat malam, Pak. Ya, Saya mau selamat malam. bertanya tentang dividen. Tadi Bapak kan sampaikan bahwa dividen itu bukan objek pajak penghasilan buat yayasan. Gitu ya, Pak ya? Hmm. Gitu. Iya. Nah, apakah berarti eh, bahwa PT atau badan usaha yang memberikan dividen itu ke yayasan, dia tidak perlu memotong PPh pasal 23? Begitu? 23. Iya, Bu, Iya, nggak perlu. nggak perlu. Iya, Nggak tidak salah. tidak memotong karena penerima pendapatannya adalah yayasan, Hmm, ya yang menurut undang-undang dividen yang diterima yayasan tadi itu bukan objek pajak, ya iya. berarti dia tidak melakukan pemotongan. Hmm. Oh, begitu. Nggak masalah, Bu, karena kan kelihatan nanti di itunya pemegang sahamnya kan apa ya pemegang sahamnya kan berarti ada yayasan gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Hmm. Ya, Pak, apakah badan usaha yang bentuknya yayasan itu harus judulnya yayasan sebagai namanya, gitu? Apa maaf Bu, gimana maksudnya? Eh, Apakah? jadi badan usaha, badan usaha yang berbentuk yayasan, suatu Hmm. badan, bukan badan usaha, badan yang berbentuk Oke. yayasan itu, apakah selalu harus ada nama yayasan di depannya, gitu? Eh, jadi Maksud kan saya, ya, gimana arahnya kemana nih maksud Bu? Saya Maksud saya untuk dapat langsung mengidentifikasi pada waktu suatu PT ini membagikan dividen, oh ini memang benar untuk yayasan gitu ya, karena pemiliknya itu adalah tertulis yayasan apa gitu loh Pak. Misalnya ini oh iya Bu, yayasan, kan nanti oh ya, kan nanti ada di akte pendiriannya yayasan Bu. oh begitu, ya, Maaf, akte pendiriannya PT. Nah, di akte pendirian PT itu kan nanti disebutkan pemegang sahamnya. iya, Nah, pemegang sahamnya itu ya pasti disebutkannya yayasan A atau yayasan X gitu. Itu hmm, pasti disebutkan, Bu. iya. Kalau pemegang sahamnya badan hukum itu pasti disebutkan dia yayasan atau bukan. Karena nanti notaris itu juga akan melihat misalnya, oh ini pemegang sahamnya yayasan, dia pasti akan minta akte yayasannya. Gitu. Dia akan periksa tuh notaris itu dia pasti akan periksa oh ini pemegang sahamnya yayasan apa, alamat di mana segala macam gitu ya. Nah, itu dia pasti akan minta juga. Dan nanti akan tertulis yayasan sesuai dengan akte pendiriannya yayasan Oke, gitu. ya baik Pak, cukup jelas. Pak, Oh mau satu lagi izin Pak, bertanya. maaf. Oh, Oh Ya. Oh ya, silakan. silakan Bu. Eh, Satu lagi, tadi Bapak sampaikan bahwa SPT PPh Badan Yayasan itu nanti akan mendapatkan koreksi fiskal, gitu ya Pak ya. Jadi pendapatannya karena berasal dari hibah, infak dan sebagainya, suatu sumbangan, maka dia harus dikoreksi fiskal. Demikian juga dengan biaya-biayanya, sehingga apa, eh, tidak ada tidak ada laba, tidak ada penghasilan, tidak ada pendapatan ya. Nah, Ya, ya, apakah ya, apakah ini berarti kalau biayanya juga dikoreksi fiskal, otomatis biaya tidak ada objek pajak di biaya yang dikoreksi itu? oh ya, oke. Ya, terima kasih nih, bagus sekali nih pertanyaannya Bu Rina ya. Nah, jadi ya betul Bu. Nah, ini penting juga pertanyaannya. Nah, jadi kewajiban PPh badan itu berbeda dengan kewajiban PPh pemotongan dan pemungutan, gitu Oh, ya. jadi Jadi tetap dipotong. tetap dipotong. Jadi biaya gajinya kan yang dilampirkan di SPT nanti yang berdasarkan akuntansi ya Ya. tetap Hmm. dilampirkan kan. Nah, terus ada koreksi fiskalnya. Nah, jadi ada kewajiban PPh satu karyawan, ada 23, nanti ada sewa segala macam itu tetap kewajiban pemotongannya tetap ada. Gitu, Bu. Oh, ya baik Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ya. sedikit Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Henry. Yang pertama, saya dengar-dengar tentang Koretax. Apakah harus dengan situ juga cara melaporkan pajak? Yang kedua, apakah pengajuan kewajiban pajak non efektif tadi boleh dilakukan untuk tahun-tahun yang sudah lewat? Oke. Ya, terima kasih ya Pak Henry. Jadi Cortex ini adalah
eh, sarana ya, sarana perpajakan gitu ya. Ilmu pajaknya apa namanya kewajiban pengetahuan pajak sih nggak beda, PPh 21 tetap seperti itu, tarifnya segala macam itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah apa sarananya ya, sarana pelaporan, sarana wajib pajaknya ya. Jadi kalau dulu misalnya ada yang istilahnya itu apa namanya eh, administrasinya itu hard ya, kita harus bikin surat tertulis gitu ya, harus dikirim secara fisik. Nah, kalau sekarang mungkin hampir semuanya kita sudah tidak ada lagi menggunakan surat-surat fisik, semuanya melalui aplikasi itu, website ini ya, website yang namanya Cortex ini, gitu ya. Nah, Cortex ini mulai berlaku untuk kewajiban-kewajiban pajak tahun 2025, mulai 2025 gitu ya. Nah, ini berlaku. Jadi kalau misalnya kita nih udah bulan Februari, berarti kita harus melaporkan SPT PPh pasal 21 misalnya tentang pajak karyawan, maka itu menggunakan Cortex gitu. Tapi kalau misalnya oh kita dulu lupa atau tadi ada Bapak yang bertanya tentang oh kewajiban tahun 2023 saya belum lapor, 2024 belum lapor. Nah, itu tidak pakai Cortex, itu tetap pakai sistem yang lama ya, yang pakai apa DJP online itu. Nah, itu pakai e-Bupot unifikasi misalnya itu ya. Nah, itu tetap pakai pakai sarana yang lama untuk 2024 ke belakang. Tapi untuk tahun mulai 2025, mulai Januari itu pakai yang Cortex ini gitu ya. Ya, jadi memang harus melalui Cortex ya, nggak ada sarana lain gitu ya. Terlepas sekarang ada banyak masalah gitu ya, nggak bisa bikin faktur pajak apa sekarang ya, sedang isunya banyak gitu ya, tapi ya harus pakai itu gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya tentang kewajiban pajak non efektif itu berlaku mulai diajukan. Jadi tidak bisa yang lama, Pak. Yang lama karena kita sudah misalnya mengajukan sekarang ya untuk tahun 2025 gitu ya. Yang tahun 2024 ya tetap lapor. Itu Pak ya. Jadi tidak bisa untuk tahun yang sudah lewat itu biasanya suratnya diterbitkan untuk tahun yang dimulainya pengajuan. Begitu, Pak. Assalamualaikum Ya, yang lanjut, Bu Ya, Erna. pertanyaan selanjutnya dari Bapak Siswanto HTC. Apakah aspek-aspek pajak yayasan sama dengan perkumpulan? Ya, ya betul Pak Siswanto. Ya, jadi eh, ini aspek-aspeknya sih sama ya, karena sebenarnya gini, apa eh, di Undang-Undang Perpajakan itu sebenarnya dia tidak melihat bentuk usahanya itu apakah PT, apakah CV, apakah yayasan, perkumpulan gitu ya. Nah, dia sebenarnya tidak melihat oh kalau perkumpulan seperti ini, kalau yayasan begini, kalau PT begini enggak gitu ya. Undang-undang perpajakan tidak melihat bentuk badan hukumnya. Pokoknya dia hanya mengelompokkan wajib pajak itu orang pribadi atau badan hukum atau badan. Badan itu artinya badan hukum, ya. Nah, yang dilihat oleh undang-undang perpajakan itu adalah isinya, Pak. Gitu ya. Isinya itu misalnya ini pendapatannya objek pajak atau bukan. Biaya-biayanya ini yang boleh dikurangkan atau tidak. Hanya itu saja, Pak. Gitu. Makanya tadi ketika ada pertanyaan ya tentang ini yayasan tapi ngelola kebun. Ya sebenarnya dari sisi yang kurang tepatnya itu dari sisi undang-undang yayasannya, bukan dari sisi undang-undang perpajakannya gitu ya. Kalau dari undang-undang perpajakannya, pokoknya oh dia punya pendapatan dari hasil kebun itu objek pajak. Nah, udah gitu. Nah, meskipun pendapatannya ada di yayasan ya nanti undang-undang perpajakan SPT akan melihat itu gitu ya. Jadi eh, apa melihatnya dari sisi penghasilan dan beban-bebannya gitu ya atau pengurang penghasilan bruto. Ya, begitu Pak Siswanto ya. Nah, oh ya tambahan hanya paling nanti membedakannya karena dia yang berbentuk non-profit. Nah, jadi non-profit itu kalau tadi kan di slide saya ya, nanti slide juga akan dibagikan. Nah, di slide saya kan disebutkan termasuk yayasan. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi sebenarnya dia pentingnya itu non-profit. Terserah non-profit itu bentuknya apa, gitu ya. Nah, bentuknya biasanya perkumpulan, lembaga,
Yang ada akte notar yang setahu saya ada di akte notaris itu ada yayasan, ada perkumpulan, ada lembaga gitu ya. Nah, itu semuanya biasanya bentuknya intinya non profit. Nah, nanti di non profit itu dia dapat fasilitas yang sisa lebih itu. Ya, nah ini apa namanya mungkin kelebihannya di pembahasan kita ini adalah karena ada sisa lebihnya tadi. Ya, sisa lebih. Kalau di PT nggak ada sisa lebih ya udah kena pajak. Ya, laba kena pajak. Nah, tapi kalau di kita di non profit gitu ya, yang di nirlaba itu adalah sisa lebihnya dapat fasilitas pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Ya, begitu Pak. Silakan kalau ada yang lain. Silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung dengan cara resen ataupun menuliskan di chat room. Salam Bu. Saya minta Ibu Din. Jadi yang ingin kami tanyakan, Iya jadi Pak. kegiatan di yayasan kami itu sudah kami lakukan sekitar 4 tahun. Jadi kegiatannya yaitu pengajian, jadi rutinitas mingguan. Di dalam satu minggu ada 3 kali. Jadi yang ingin ini kami sampaikan dan tanyakan, untuk upah guru ataupun dewan guru itu kami dapatkan anggarannya dari sumbangan anggota yayasan. Nah, karena yayasan kami sifatnya paguyuban. Yang ingin kami tanyakan, apakah uh, dari hasil upah ataupun dana yang kami dapatkan itu uh, ada juga kena pajak? Mungkin itu saja Pak yang kami tanyakan. Nanti terima kasih. Ya, baik Pak Amir ya. Nah, jadi pertama di sini berarti ada 2 aspek tadi ya Pak ya. Jadi ada aspek PPh badan, yang kedua ada aspek PPh pemotongan dan pemungutan. Ya, nah Iya. aspek PPh badannya di mana? Aspek PPh badannya berarti di pendapatan dan beban-beban. Nah, pendapatannya tadi dari mana? Oh, sumbangan. Nah, sumbangan tadi sudah jelas. Sumbangan, hibah, sumbangan itu adalah bukan objek pajak. Nah, jadi kalau misalnya nanti semua pendapatan yayasan yang Bapak kelola itu pendapatannya semua dari sumbangan. Nah, sumbangan itu berarti tadi ya punya persyaratan ya, syaratannya pemberinya itu sudah tidak punya kepentingan, ya tidak ada timbal balik lah gitu ya. Nah, sifatnya sumbangan. Nah, sehingga itu kalau kalau semua pendapatannya itu adalah dari sumbangan atau dari hibah, nah berarti eh, koreksi fiskal pendapatannya secara pajak nihil. Nah, kalau pendapatannya semuanya nihil, otomatis biaya-biayanya juga nihil. Itu ya. Nah, itu otomatis karena dia akan merujuk kepada pendapatannya, gitu ya. Kalau nanti ada pendapatan yang objek pajak dan pendapatannya yang bukan objek pajak, itu juga nanti biayanya harus dipisah tuh. Mana biaya yang berkaitan dengan objek pajak, mana biaya yang berkaitan dengan bukan objek pajak, gitu ya. Itu perlu ada pemisahan juga. Oke, ya itu satu sisi di kewajiban PPh Badan. Berarti selesai PPh Badan, semua pendapatan dari sumbangan berarti laporan laba ruginya Bapak nihil. Oke ya. Nah, kemudian di situ juga ada di dalam kegiatan-kegiatan dari pengajian atau ceramah gitu ya. Nah, itu ada upah ya, upah guru. Nah, upah guru ini masuk ke objek PPh pasal 21 untuk PPh pemotongan pemungutan karena sebagai penghasilan dari karena yang mendapatkan penghasilan kan si gurunya kan. Nah, gurunya itu ustadznya ya itu yang mendapatkan penghasilan itu berarti objek PPh 21 eh, bagi yayasan. Kenapa? Karena menjadi penghasilan bagi gurunya tadi. Tinggal nanti kita melihat dia sebagai kalau dia sebagai pegawai tetap nanti dia masuk ke dalam tadi hitungannya PTKP. Berapa sih sebulan dapatnya? Sampai nggak 4,5 juta, 5 juta nggak sebulan. Kalau misalnya sebulan 3 juta ya udah tetap dilaporkan PPh 21 tetapi tidak ada pajak yang dipotong atau dipungut.
gitu. Nah, nanti kita lihat ke aturan PPh 21. Jadi kewajiban itu tetap tetap dijalankan. Eh, dan kalau sekarang ini Bapak Ibu ya mulai 2024 sebenarnya ya 2024 dan 2025 dan sampai sekarang. Jadi meskipun nanti eh, pembayaran kepada tadi ya pegawai, pembayaran upah itu tidak ada pajak yang dipotong karena di bawah PTKP, tetap dia dilaporkan di SPT PPh pasal 21-nya. PPh 21 tetap dilaporkan meskipun nanti dia tidak ada pajak yang dipotong, gitu ya. Dan nanti biasanya pajak itu akan melihat eh, apa istilahnya itu equalisasi ya antara biaya gaji di SPT PPh di laporan laba rugi sebagai lampiran SPT PPh Badan. Jadi misalnya ada biaya gaji 100 juta. Nah, biasanya nanti akan dikonfirm ke laporan PPh 21. PPh 21 juga paling tidak objeknya itu akan sama dengan biaya gaji itu. Gitu ya. Itu paling nanti itu sifatnya ekualisasi ya. Ini sama apa enggak nih? Kalau enggak sama biasanya cukup banyak pertanyaan dari kantor pajak itu yang berkaitan dengan perbedaan itu. Jadi mungkin kita ya udah laporan PPh 21 kita laporan laba rugi kita laporkan tapi PPh 21-nya nggak diisi. Nah, sehingga loh ini kok eh, biaya gajinya ada, PPh 21-nya nggak ada. Gitu. Nah, nanti itu biasanya eh, apa atau banyak kantor pajak menanyakan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi dua aspek tadi Pak Amir yang harus kita lakukan. Boleh satu lagi, Pak? Ya, silakan Pak. Ini Pak, ini eh, seandainya yayasan kita itu kan mendapatkan bantuan gedung dari pemerintah. Nah, itu apakah itu kita harus membayar pajak sedangkan di apa di proyeknya itu udah ada pemotongan pajaknya dari pemerintah itu sendiri. Jadi dari Ya. pihak yayasan apakah harus memberikan pajak lagi? Terima kasih. Ya Pak, jadi kembali Pak ya, jadi kalau kita ngelihat seperti itu memang ada dua aspek tadi ya. Nah, dari sisi pendapatannya yayasan, ya itu berarti PPh Badan. Nah, dari sisi pendapatannya itu bukan objek pajak Pak, karena tadi kan sudah jelas ya, yang di nanti bisa dilihat di slide-nya, bantuan pemerintah itu bukan objek pajak. Nah, jadi nanti dari sisi PPh Badan dia bukan objek pajak. Nah, hanya tadi seperti Bapak sampaikan, kadang-kadang nanti ada seperti misalnya PPN-nya, PPh yang dipotong. Nah, itu mungkin itu karena ada aturan lainnya ya, gitu ya. Atau misalnya kalau dia untuk bangun gedung ya, nah itu sebenarnya kena PPN itu karena bangun gedung tadi Pak, karena gedung itu adalah objek PPN gitu ya. Jadi karena bantuannya, kalau bantuannya berupa uang ya, misalnya lembaga pendidikan terima dana BOS gitu kan, nah itu penerimaan dana BOSnya bukan objek pajak. Tapi ketika dana BOSnya dipakai untuk bangun gedung misalnya gitu, atau ada apa bansos gitu ya, bantuan sosial dari pemerintah untuk bansos tapi untuk bangun gedung. Nah, gedungnya sendiri kan objek PPN. Nah, kalau tidak disebutkan itu dibebaskan dari PPN, maka berarti misalnya dapat bantuan bangun gedung misalnya senilai 500 juta. Nah, berarti di dalam 500 juta itu di dalamnya sudah ada unsur PPN yang 11% itu. Ya, itu pasti akan dipotong tuh sama pemerintah ya untuk memberikan bantuan itu. Kalau bantuan dari pemerintah itu langsung 11%-nya langsung dipotong, berarti nanti atau mungkin secara teknis eh, seperti apa gitu ya. Intinya nanti berarti yang efektif dipergunakan itu sebesar yang dikurangi 11%-nya. Gitu, Pak. Nah, itu jadi kalau memang ada mekanisme langsung dipotong, ya berarti dipotong karena bentuknya berupa gedung yang merupakan objek PPN. Gitu, Pak. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendri, kami belum termasuk kelas yang diakui pemerintah. Apakah pendapatan dari sumbangan bisa dianggap nihil? Ya, nah, nah ini juga Pak ya. Jadi satu hal tadi bahwa yang penting juga diperhatikan oleh para pengurus yayasan gitu ya, untuk memperhatikan masalah perizinan ya. Nah, jadi perizinan itu eh, ada dua jenis perizinan ya, atau bukan dua jenis lah. Pokoknya ada misalnya kalau dia ingin las gitu ya,
maka kita harus merujuk kepada undang-undang zakat. Ya, merujuk kepada undang-undang zakat, dia bentuknya zakat, infak, sedekah. Ya, gitu. Nah, kita harus merujuk kepada situ dan harus ada izinnya, gitu. Karena kalau tidak ada izinnya, saya punya kekhawatiran nanti itu dianggap penghasilan yang objek pajak karena kan nggak jelas bentuk badan hukumnya. Jadi pajak juga nanti akan melihat bentuk badan hukumnya itu apa gitu. Seperti tadi kan karena di bahasa apa tadi di bahasa undang-undangnya kan bantuan dan sumbangan termasuk yang diterima lembaga amil zakat misalnya gitu. Nah, itu berarti kan harus ada izinnya. Nah, tapi kalau hanya bantuan dan sumbangan saja gitu ya. Sebenarnya selama kita bisa membuktikan bahwa itu bantuan dan sumbangan, itu mestinya kita bisa kategorikan bukan objek pajak. Tapi kadang-kadang nanti pajak juga melihat masalah perizinan, ya. Nah, nanti selain kalau misalnya LAS itu perizinan undang-undang zakat, ada juga perizinan yang kegiatan sosial. Nah, itu biasanya ke Kementerian Sosial atau ke Dinas Sosial ya. Nah, ke Dinas Sosial, nah itu juga ada tuh perizinan. Nah, itu agak berbeda dari peraturan, tapi kalau kita sudah pegang peraturan apa perizinan dari dinas sosial, berarti setiap penerimaan-penerimaan itu akan disebut sebagai bantuan atau sumbangan. Gitu. Nah, saya khawatirnya dia kita menerima sebenarnya bentuknya bantuan dan sumbangan, tapi karena tidak punya izin, gitu ya, pajak akan menganggap itu sebagai pendapatan yang merupakan objek pajak. Nah, itu aja sih, Pak. Jadi memang sebaiknya pakai izin gitu ya. Nah, saya juga tidak bisa atau tadi ya, kalau misalnya tidak ada perizinan, saya punya kekhawatiran nanti pajak akan menganggap itu pendapatan yang bukan merupakan tidak termasuk dikategorikan sumbangan dan bantuan gitu. Ya, gitu, Pak. Apakah masih dibuka pertanyaan? Coba. Silakan Pak kalau masih ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jika masih ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung dengan cara resen ataupun menuliskan di chat room. Nanya dong Pak sedikit, mungkin di luar Silakan. konteks ini. Ya. Pak, kalau ada ada orang donatur gitu ya, menyumbang atau dia mendonasikan Ya, silakan Pak. tanahnya gitu untuk suatu yayasan gitu Pak. Nah, ketika proses pengalihan atau balik namanya itu apakah diperhitungkan atau diperlakukan sama dengan pengalihan aset seperti balik nama biasa atau memang ada perkecualian? Dan kedua adalah Suaranya proses nanti terputus ya, Pak. setelah balik nama itu menjadi aset yayasan, nanti perlakuannya seperti ini. Mohon maaf, bisa diulang Pak Ernanto? Atau di chat aja mungkin ya. Oke, Ya, tadi suaranya agak ke gambar sedikit. Mungkin ini saya ulang ya Pak ya. Silakan Bapak. Iya Pak, ini kalau mamanya ada seseorang ingin mendonasikan tanahnya untuk suatu yayasan. Nah, itu si donaturnya berharap bahwasanya itu diperlakukan atau dilakukan dengan balik nama, Pak. Dibalik namakan menjadi yayasan Pak gitu. Ernato, maaf suaranya nggak terdengar ya Pak ya, terputus-putus ya. Konfirmasi lagi dari pendeta, jadi sudah pasti fix pada minggu malam. Lanjut aja dulu deh Pak, nanti saya chat ya Pak. Saya Ya lewat chat aja Pak. Iya, malam Seninnya, malam Senin itu berarti. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya.
Nah, kenapa mungkin juga ada pengalaman di dalam pengelolaan laporan keuangannya atau mungkin ada yang pernah berkomunikasi juga dengan kantor pajak gitu Pak. Kalau ada sharing pengalamannya juga boleh Pak. Maaf Pak, ini kalau kami malah Pak, ini udah kalau yayasan udah 20 tahun lebih kurang. Tapi eh, dulunya vakum. Ini baru berjalan sekitar 7 tahun ini Pak. Tapi selama 7 tahun ini kami belum pernah membuat laporan ke kantor pajak. Itu Hmm. apakah ada sanksi nanti dari pemerintah Pak? Terima kasih. Kegiatannya apa Pak? Kegiatan keagamaan, sosial, dan Oh yang tadi. pendidikan. Oke. Iya, yang tadi Pak. Ya, ya. Ya, ya itu Pak. Jadi kalau ya intinya kan namanya sudah ada NPWP, maka kewajibannya melekat, gitu ya. Jadi kita harus buat lapor. Tapi eh, juga ada daluarsa ya, artinya daluarsa itu 5 tahun tadi, gitu ya. Nah, kalau dari 5 tahun berarti kita ada kewajiban untuk melaporkan ya 5 tahun ke belakang aja, gitu ya. Yang sebelumnya ya mungkin sifatnya voluntary aja ya. Kalau memang masih mau laporan ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu sudah eh, ini ya artinya kantor pajak itu atau pemerintah itu sebenarnya sudah tidak bisa menanyakan lagi tentang hal-hal yang terkait dengan laporan pajak yang sudah lewat dari 5 tahun gitu ya. Nah kecuali sebelum 5 tahun itu pernah ditanya, kemudian ditanyanya terfollow up gitu kan ya. Jadi misalnya tahun 2019 itu ditanyanya tahun 2022 terus sampai sekarang belum selesai. Nah itu tetap bisa gitu ya, tetap bisa. Tapi kalau belum pernah ditanya sama sekali, nah itu sudah daluarsa lah gitu kan ya, sudah daluarsa. Nah, kemudian eh, biasanya memang eh, kalau denda secara undang-undang kan memang dendanya itu terlambat gitu ya, denda keterlambatan. Nah, ini juga ya kalau misalnya nanti lapor, nah itu biasa apalagi kalau sekarang ya, sekarang dengan sistem Cortex itu dia akan otomatis tuh Pak. Kalau dulu sebelum ada Cortex itu biasanya keaktifan dari apa AR-nya ya, dari petugas pajaknya gitu ya, untuk melihat, meneliti gitu ya. Nah kalau sekarang nih, kalau saya nggak salah itu sudah begitu bentuk laporan terlambat itu langsung muncul tuh secara sistem gitu ya, muncul secara sistem. Nah jadi eh, apa namanya? eh, pasti akan muncul gitu ya. Tapi kalau misalnya belum lapor, kalau belum lapor itu ya saya kira nggak ada muncul denda gitu ya. Karena keterlambatan itu kan denda keterlambatan tadi ya misalnya 100.000 atau 1 juta itu kan kalau sudah ada laporannya. Gitu. Nah paling nanti kantor pajak akan menghimbau agar kita segera lapor ya untuk yang 5 tahun terakhir ya 5 tahun ke belakang itu untuk segera segera lapor. Nanti begitu kita lapor akan muncul tagihan keterlambatan. Atau kalau misalnya ada utang pajaknya berarti ada dua, denda karena terlambat bayar sama denda karena terlambat lapor. Nah, itu dua, dua hal itu. Nah, tapi dua hal itu juga bisa dibayar kalau tagihannya sudah muncul dari kantor pajak. Ya, jadi kalau tidak muncul ya kita nggak bisa bayar. Oh, Itu malah Pak, apa? ini maaf Pak, kami malah Hmm. pernah mendapatkan ini Pak, udah dikirim e-billingnya untuk pembayarannya. Ya, Ya, itu tapi juga oleh bisa Pak. pengurus belum dibayar juga sampai sekarang. Begitu. Ya, nah jadi memang AR itu berarti Bapak dapat kiriman dari AR ya, dapat apa ya istilah ininya tuh eh, surat permintaan data gitu ya atau apa SP2DK lah gitu ya. Kita biasanya suka simpel menyebutnya sebagai SP2DK. Nah, itu juga memang pajak ya AR itu dia punya wewenang untuk itu. Misalnya dia melihat melihat laporan kita ternyata loh kok ini bayar pajaknya cuma 1 juta, harusnya 1,5 juta gitu ya. Nah, perhitungan ulang misalnya harusnya 1,5 juta nih. Nah, dia boleh dia punya tuh wewenang untuk ngirim pemberitahuan, Pak, ini harusnya 1,5 juta. Udah ya sekalian ini e-billingnya kekurangannya 500.000. Nah, itu memang AR memang punya punya apa ya punya wewenang untuk itu.
gitu kan ya kalau memang. Tapi kita juga boleh menyanggah kalau misalnya, oh, Pak, bukan 500.000 kekurangannya, cuma 200.000, Bapak lampirkan perhitungan itu boleh. Nanti tolong buatkan e-billing yang baru atau kita bikin e-billingnya, gitu ya. Itu bisa juga. Atau kita bertahan, enggak Pak, tetap 100 juta, apa 100 apa namanya 1 juta kok, ininya nih perhitungan kita seperti ini. Nah itu silakan. Itu komunikasi seperti itu dimungkinkan ya atau diperbolehkan di dalam komunikasi wajib pajak dengan kantor pajak ya dalam ini AR-nya. Nah itu diperbolehkan gitu. Nah, kalau misalnya e-billingnya tadi sudah diberikan, nah itu bagaimana nih komunikasi Bapak selanjutnya dengan AR tadi gitu kan ya. Uh, apa namanya? Biasanya AR itu nanti akan nanya terus tuh Pak gitu kan. Akan ngejar terus itu bagaimana penyelesaiannya gitu. Nah, itu tadi seperti itu tadi Pak, bisa aja kita menyanggah, bisa aja ya udah deh kita setuju kita bayar udah selesai berarti. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, itu memang AR punya wewenang sih untuk itu gitu sih Pak. Terima kasih, Pak. Em, sudah memasuki pukul 10, apakah masih dibuka pertanyaan, Pak Smelty? Yang tadi Pak siapa belum jadi nanya? Ya, belum, Nah, soal. Pak. Oke. Ya nggak apa-apa mungkin karena sudah jam 10 juga sudah waktunya selesai gitu ya. Nanti tadi Bapak siapa yang mau bertanya mungkin ya boleh ya karena tadi ada kendala sinyal barangkali nanti kalau bertanya melalui siapa melalui panitia nanti disampaikan ke saya nanti saya usahakan untuk menjawab nggak apa-apa bisa insya Allah begitu aja. Ya, baik, baik. Terima kasih kepada Bapak Smelty Firman atas bimbingan materinya. Nah, acara kita tutup ya, Bapak. Ya saya kira cukup ya kalau sudah tidak ada lagi sudah jam 10 malam. Ya. Baik Bapak Ibu, acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup sama, marilah kita sama-sama mendengarkan closing statement dari narasumber. Kepada Bapak Asmil Firman, kami persilahkan. Ya, ya jadi Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan perpajakan di yayasan ya memang apalagi saat ini sudah sistem perpajakan sudah semakin baik gitu ya. Jadi apa istilahnya kita agak susah gitu ya menghindar dari apa kewajiban pajak karena apalagi dengan sistem yang sekarang ini dua pihak yang bertransaksi itu langsung ini Pak langsung nyambung gitu ya, langsung tersambung misalnya Bapak membeli barang dari apa yayasan membeli barang dari apa mana gitu ya ada di sana menerbitkan faktur pajak atas nama yayasan atau invoice atau apa ya dokumen-dokumen tertentu yang terkait dengan perpajakan atau bukti potong misalnya nah itu nanti langsung muncul di akun korteksnya yayasan ya kalau dia melakukan bukti potong atau faktur pajak atau apa itu nanti juga akan muncul gitu ya jadi memang kita agak sulit apa atau tidak udah ini ya karena sistem semakin bagus ya jadi bagaimana dari sisi kita yayasan ya meskipun kita sifatnya non profit ya nah tetapi juga jangan sampai nanti kita membayar sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita bayar ya misalnya tadi masalah denda gitu ya. Denda yang harusnya kita nggak perlu bayar denda, akhirnya kita jadi harus bayar biaya kos ya bagi yayasan. Nah itu yang sebaiknya kita hindarkan. Nah karena itu Bapak Ibu mungkin yang perlu diperhatikan ya, apalagi yayasan yang sudah mempunyai apa sumber daya yang cukup, ya sebaiknya segera mempersiapkan itu adalah agar bisa membuat laporan keuangan, ya akuntansi ya, Bapak rekrutlah orang apa namanya staf yang mengerti akuntansi atau mempunyai background akuntansi ya atau pakai konsultan misalnya ya membuatkan laporan keuangan ya mungkin ada biaya berapa gitu ya itu uh, selain itu juga nanti kan bermanfaat ya untuk apa namanya untuk ininya untuk pertanggungjawaban kelembagaan ya yayasan kan laporan keuangan kemudian juga perpajakan juga perlu pengetahuan-pengetahuan mengupdate pengetahuan-pengetahuan tentang perpajakan supaya nanti kita tidak itu tadi ya tidak membayar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita bayar. Nah itu sih Bapak Ibu saya kira yang perlu kita perhatikan khususnya di era perpajakan sekarang gitu ya. Itu. Saya kira itu dari saya.
Baik, terima kasih kepada Bapak Asmi atas paparan closing statement-nya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan para peserta yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mohon maaf apabila ada tutur kata dalam memandu acara malam ini. Mari kita tutup bersama-sama dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Ya Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih terima Bapak Ibu kasih sekalian. Bapak. Ya, Terima kasih izin Bapak Ibu Terima sekalian. pamit. kasih.